Kakak cantik, kamu kenapa? Perlu bantuanku nggak? Nggak bisa, aku panas banget. Jangan mendekat. Kenapa kamu tersenyum mesum ke aku? Jangan tersenyum. Aku nggak tersenyum mesum kok. Aku suci banget. Jangan lihat aku kayak gitu. Apakah kamu mau menciumku? Aku. Kalau kamu berani menciumku, aku bunuh kamu. Kakak kamu ngomong apa sih? Nggak bisa. Aku sudah nggak tahan. Cepat cium aku. Jangan cium. Aku bunuh kamu. Apa itu lokal? Orang lokal ingin membunuh orang luar daerah. Nggak ngerti. Nggak nyangka. Aku malah ada di dunia lain dan punya jodoh sama cewek cantik. Ini adalah dua kehidupan yang kujalani. Satu-satunya wanita yang pernah kusentuh. Aku Xiaofen yang terhormat. Berani bertindak, berani tanggung jawab. Aku akan mencarimu. Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku kaisar wanita Yo yang terhormat, menjaga kesucian selama ratusan tahun. Nggak nyangka malah dirusak oleh si brengsek itu. Dihancurkan. Aku nggak akan memaafkannya. Semua aku dari sekte Suantian. Berkuasa di negara Yo. Nomor 1 di antara 4 sekte besar. Diakui sebagai sekte nomor 1 di dunia. Dulu leluhur sekte kami. Dengan kekuatan tak tertandingi menaklukkan Raja Iblis. Menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Mendirikan jasa yang tak terlupakan. Abadi dalam sejarah, hari ini sekte Suantian membuka penerimaan murid. Harap semua memanfaatkan kesempatan ini. Iya nih. Kesempatan apa ini? Aku murid suci sekte Suantian. Hebat banget. Setelah aku mencapai level Raja Perang, pasti akan menarik perhatian putri. Kali ini turun gunung, harus bisa menemukan bahan obat dari orang-orang biasa ini. Menemukan bahan untuk membuat obat. Selanjutnya aku akan melakukan ritual. Patung naga 4 mengeluarkan energi spiritual. Yang terpilih oleh energi spiritual bisa menjadi murid sekte Suantian kami. Empat naga menyatu, menerangi Suantian. 4 naga menyatu. Menerangi Suantian. 4 naga menyatu. Menerangi Suantian. Bandit berani. Lihat patung naga 4 nggak mau sujud. Mau mati ya? Di bawah lutut pria ada emas. Saya Xiaofen, hanya bersujud pada langit bumi dan orang tua. Adapun yang lainnya, tidak layak untuk saya bersujud. Adalah leluhur saya, barang suci yang menaklukkan setan. Kamu yang hanya manusia biasa bisa melihatnya sekali. Sudah merupakan berkah dari beberapa kehidupan. Kamu mau bersujud atau tidak? Empat naga Fangzun ini, benar-benar sehebat yang kamu katakan. Kamu. Ini. Mencari mati. Kamu berani merusak barang suci klan saya. Semut kecil. Berani merusak barang suci klan saya. Tidak bisa dimaafkan. Saya kira siapa? Hanya memiliki keberanian. Kekuatan tidak kecil. Tapi bahkan tidak memiliki akar spiritual. Murid Suan Tianzong dengarkan perintah.
Tangkap orang gila yang merusak barang suci ini. Bawa dia. Hei, jangan cari masalah ya. Jelas-jelas ini. 4 naga Feng Zun terlalu rapuh. Pasti barang palsu. Kalau tidak, bagaimana bisa langsung hancur? Merusak barang suci klan saya, tidak bisa dimaafkan. Harus ikut kami untuk jadi Li. Sudah baik lagi. Bagaimana ini? Sudah baik. Barang suci ini kenapa sudah baik ternyata bisa memperbaiki diri. Pantas disebut barang suci. Sungguh luar biasa. Sungguh tidak terduga. Anak ini kekuatannya tak terbatas. Kekuatan darahnya sangat kuat. Bahan yang bagus untuk membuat obat. Sudah. Barang suci klan saya. Bukan untuk orang biasa seperti ini. Mudah rusak. Tapi kali ini, mengganggu acara penerimaan murid baru di sekte kami. Harus dihukum. Sebagai putra suci aku memaafkanmu, karena ini pertama kalinya. Sekte kami membutuhkan seorang pekerja kasar. Kau akan dihukum menjadi pekerja kasar di sekte Swantian selama 3 tahun. Itu tidak masalah. Tapi aku ingin bertanya, tentang sekte Swantianmu, bagaimana dengan makanannya? Jika termasuk makan dan tinggal, maka aku bisa mempertimbangkannya. Manusia biasa memang manusia biasa. Sekte Swantianku adalah sekte suci nomor 1 di dunia. Semua kebutuhan hidup terpenuhi. Jika bahkan seorang pekerja kasar tidak bisa dihidupi, bukanlah hal yang memalukan jika tersebar. Yang mulia, kami telah menemukan pria itu yang memakai giok. Namanya Zhao Fen. Sekarang bekerja sebagai pekerja kasar di sekte Swantian. Apa? Pekerja kasar. Kau. Kesini. Aku. Mendengar dari murid sekte. Kau cukup ahli dalam pijat kaki. Keterampilanmu lumayan. Untungnya tenaga kasarmu tidak sia-sia. Cepat ke sini dan pijat kakiku. Tapi aku hanya memijat kaki murid pria di sekte. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Aku tidak nyaman memijatmu. Suruh pijat ya pijat. Banyak bicara. Siapa yang memberanikanmu? Bahkan memikirkan hal tidak boleh dekat. Aku beritahu kau, jika kau tidak mendengarku. 3 hari tidak boleh makan roti. Mulai sekarang, kau adalah alat pijat khususku. Cepat! Di bawah atap orang lain. Tidak bisa tidak menundukkan kepala. Enak sekali. Bajingan ini berani menyentuh kaki Yunerku. Aku saja belum pernah menyentuhnya. Aku akan mengajarkan pelajaran pada anak ini. Berani menyentuh wanita sang putra suci. Tunggu. Sang putra suci tentu tidak akan mengampuni anak ini dengan mudah. Tapi sekarang belum saatnya. Anak ini adalah bahan obat yang sangat segar. Lagi pula sebentar lagi akan dijadikan obat. Biarkan dia hidup 1 hari lagi. Pergi. Bajingan kau berani menyihirku diam-diam. Keras seperti batu. Berani kau menyelinap menyerangku. Malam ini kau tidak boleh makan. Tidak. 3 hari tidak boleh makan. Pekerja kasar ini darahnya sangat kuat. Bisa dijadikan bahan obat kapsul iblisku. Yuner bantu aku menangkapnya. Ganoderma 9 daun. Rumput jiwa langit. Rumput yuan langit. Lotus biru kacau. Susu jantung bumi. Pohon-pohon lanjut dan bumi ini menghabiskan banyak tenaga sang putra suci untuk mendapatkannya. Satu saja darinya bisa meningkatkan kekuatan praktisi. Zhao Fen bisa menjadi nutrisi untuk latihan sang putra suci. Adalah kehormatanmu. Cepat mulai sekarang. Kau tinggal di gubuk gelap ini. 3 hari tidak boleh keluar. Kalau tidak segera turun gunung, menunggu mati kelaparan. Tidak sampai segitunya kan Kakak Fang. Aku cuma bersin saja. Ngomong-ngomong,
Sebentar lagi, ada yang mengantarkan makanan untukku. Matilah kau. Tiga hari lagi, pil iblis akan selesai dibuat. Setelah meminum pil iblis, sang putra suci ini akan langsung mencapai tingkat Raja Perang. Menjadi yang terhebat di antara generasi muda. Yuner, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini. Kelak ketika aku menjadi ketua sekte, kamu akan menjadi istri ketua sekte. Selama bisa membantumu, apapun yang kau suruh Yuner akan melakukannya. Orang biasa seperti itu, mati pun tak apa. Yang mulia, utusan dari Selatan Huang Utara dan 11 Barat di Ibu Kota. Mereka ingin memanfaatkan luka Anda untuk memaksa Yo menyerah. Kaisar ini hanya sedikit sakit. Rakyat kecil dari negara-negara kecil ini sudah ingin berbuat onar. Mari kita lihat bagaimana aku menghajar mereka. Sampaikan perintah Kaisar ini. 3 hari lagi akan ada pertemuan 4 negara. Tempat pertemuan diadakan di Sekte Suantian. Perintahkan 3 negara untuk menyerah kepada Yo dan menikahkan putri-putri mereka kepada seorang pria bernama Zhao Fen sebagai selir. Mengapa Yang Mulia melakukan ini? Kaisar ini punya rencananya sendiri. Kamu laksanakan saja. Taktik ini disebut mengalihkan masalah ke timur. Sungguh brilian. Selain itu berikan juga kepada Sekte Suantian sebuah perintah. Sekte Suantian telah berjasa melawan iblis. Kaisar ini akan memberikan hadiah besar. Baik. Roti kukus. Wah, Apa yang kau lakukan? Siapa yang menyuruhmu mencuri roti kukus? Dengan titah Kaisar Wanita. Sekte Shantian dalam pertempuran. Melawan pasukan iblis. Menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dan jasa yang besar. Menjadi teladan bagi dunia. Dengan ini diberikan penghargaan. Semoga Suantian Zong terus berkembang. Untuk melindungi umat manusia. Mendirikan prestasi baru. Demikianlah titah. Menerima perintah dan berterima kasih. Siapa yang berjasa melawan Raja Iblis? Mengapa aku sebagai ketua aliansi tidak menerima kabar sedikit pun? Mungkin nenek moyang sek yang telah lama bersembunyi. Sekali lagi turun tangan. Itu juga mungkin. Bagaimanapun surga melindungi Suantian Zong kita. Roti kukusku. Kamu sudah berendam di tong obat selama 3 hari. Ternyata tidak mati. Obatku mana? Di mana bahan-bahan langka ITU? tentu saja sudah kuserap. Tapi obat-obat itu cukup bagus. Setelah kuserap, sekarang tubuhku terasa sangat baik dan makan jadi sangat enak. Tapi sayangnya tidak tahan lapar. Masih kalah dengan roti kukusku ini. Tidak tahan lapar. Kamu bilang tidak tahan lapar. Bahan-bahan langka sebanyak ITU. Aku akan membunuhmu. Sudahlah. Hanya seorang pelayan kecil saja melakukan kesalahan. Akan dihukum sesuai peraturan sekte. Kamu sebagai santo, bagaimana bisa merendahkan diri, bergulat dengan seorang pelayan? Tidak pantas. Kesalahan apa yang dia lakukan? Dia mencuri roti kukus di dapur. Konyol berani mencuri roti kukus. Murid seperti itu langsung dikeluarkan. Diusir dari gunung. Aku hanya makan beberapa roti kukus. Kalian sekte besar nomor 1. Tidak seharusnya seperti ini. Hanya beberapa roti kukus. Kepala Sekte Suantian Zong, Zhang Xuan mendengarkan titah. Perintah lisan dari Kaisar. Pertemuan 4 negara akan diadakan 3 hari lagi. 4 penyelenggaraan di Sekte Suantian kalian. Ini menyangkut tatanan dunia. Harus diperhatikan serius. Baik. Wah, pertemuan 4 negara. Sekte Suantian kami, yang menjadi tuan rumah Suantian kami, akan terkenal terlihat betapa pentingnya permaisuri terhadap Sekte Suantian kami. Ketua Sekte hebat. Sekte Suantian hebat. Selain itu, permaisuri khusus berpesan. Murid Sekte Suantian Zhao Fen harus hadir. Siapa Zhao Fen? Mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Itu si pelayan yang baru saja mencuri roti. Dan diusir. Tidak tahu mengapa permaisuri memaksa. Si orang pahlawan luar untuk hadir.
Ini mungkin merusak citra negara besar. Diam pengaturan permaisuri. Bukan untuk kalian spekulasi. Pokoknya Zhao Fen harus datang. Jika ada kesalahan, kamu ketua sekte, mungkin akan berakhir. Cepat pergi. Cepat cari si Zhao Fen itu. Dan bawa kembali ke sini. Ayo lihat-lihat. Lomba tarik tambang. Kakak Fire Statue Capping Tembaga. Bisa ikut. Jika bisa mengalahkan. Pendekar di samping saya. Kembalikan Capping Tembaga. Roti ini boleh dimakan sepuasnya. Bonus tambahan untuk semua. 1 keping emas. Ayo daftar. Boleh saya coba? 10 keping tembaga. Pak, bisa bayar setelah lomba. Tidak punya uang. Tidak punya uang si ini. Masih mau roti gratis. Penampilan melarat begini masih mau ikut lomba. Kelaparan sekali ya. Pergi. Jangan ganggu kalau tidak punya uang. Apa ada yang mendaftar? Bos, coba lihat ini. Bisa pakai ini untuk bayar koin tembaga gak? Sini aku lihat dulu. Tapi kalau aku menang, kamu harus kembalikan padaku. Aku lihat dulu. Aduh. Bisa. Banyak orang bodoh sekali. Penipu kurang banyak nih. Su Xiaoqiang ke sana. Apa beneran apa bohongan? Sudah Qiang pergi. Bagus sekali. Baik. Best of 5. Pergi. Best of 7. Ayo pergi. Maju. Terima kasih sudah mengalah. Bocah ini kenapa? APA. 1 lawan 8. Masih santai saja. Bocah ini pasti curang. Serang semua, jangan biarkan dia kabur. Apaan tuh? Di sebelah sana. Kepung dia. Berhenti. Aku adalah murid dari Xuan Tiansek. Jangan berani-berani lancang. Murid Xuan Tiansek Zhao Fen dengar perintah. Cepat ikut aku kembali ke sekte. Apa murid Xuan Tiansek? Bukannya kamu bilang aku cuma pekerja kasar? Lagi pula, kalian dari Xuan Tiansek telah mengusirku keluar. Aku ikut kamu balik buat apa? Mau dijadiin obat olehmu? Aku di sini. Ada mantou untuk dimakan. Aku gak akan balik. Baik sekali kau Zhao Fen. Berani-beraninya kau bicara soal obat padaku. Aku punya begitu banyak harta karun. Belum sempat menghitungnya. Pas. Murid-murid Xuan Tianzong, dengarkan perintah. Ikat dia dan bawa pulang. Kita urus perlahan-lahan. Kalian, Berhenti. Bagaimana bisa memperlakukan tuan ini seperti itu? Tuan Zhao. Ini semua karena murid-murid tidak mengerti. Tuan, bisakah ikut dengan kepala sekte ini kembali ke sekte? Biar aku memperbaiki kesalahan sebelumnya. Atas kelalaianku. aku tidak mau kembali. Aku pergi ke Xuan Tianzong kalian. Makan roti saja sudah heboh. Aku ikut kamu kembali. Nanti mati kelaparan. Kali ini kembali ke sekte. Aku janji akan memberimu sebuah rumah mandiri. Makan sampai kenyang. Jika tuan belum menikah. Di Xuan Tianzong ada murid perempuan elit. Fang Yun juga bisa aku atur. Untuk menikah dengan tuan. Sudahlah. Melihat kamu begitu tulus. Aku akan ikut kamu kembali. Tapi aku bilang dulu, roti harus sampai kenyang. Jangan ingkar janji. Pasti. Ayo. Hari ini, mengadakan pertemuan 4 negara. Semua murid harus hati-hati. Siapa yang berani membuat kesalahan sedikit pun? Jangan salahkan aku jika berubah sikap. Zhao Fen mana? Berhenti. Kamu itu pelayan yang mencuri roti. Bagaimana? Mau menyusup ke dalam pertemuan, mencuri lagi. Cepat pergi. Sudah. Tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mendapat keberuntungan apa? Biarkan dia masuk dulu. Aku ingin melihat seberapa hebatnya dia seorang pelayan. Seberapa besar kemampuannya. Anda pasti Zhao Fen Zhao kan? Kaisar secara khusus memerintahkan untuk memperhatikan. Tuan Zhao, silakan duduk di tempat terhormat.
Tuan Lin Zhaofan hanya seorang pilihan. Dia duduk di tempat terhormat. Tidak sesuai dengan etiket. Ye Xuan, Kalian ngapain? putri dari 3 negara datang dengan rombongan. Selamat datang. Aku Lin 11. Pengawal pertama di hadapan Kaisar Wanita. Mewakili Kaisar. Menyambut kedatangan utusan dari berbagai negara. Kehadiran Anda Dio sangat terhormat. Sungguh suatu kehormatan. Sudahlah. Jangan bicara omong kosong. Aku orangnya belak-belakan. Tidak suka berbelit-belit. Kami dari 3 negara datang kali ini. Untuk menerima penyerahan Yo. Kebetulan aku juga tidak suka berbelit-belit. Yo tidak akan menyerah. Kaisar malah memerintahkan kalian 3 negara untuk menyerah kepada Jo. Dan ketiga putri harus menikah dengan Tuan Zhaofan. Sebagai selir, Zhaofan, Mas saksi bro. Jangan ngomong sembarangan. Apa hakku menikahi putri dari 3 negara? Zhaofan itu siapa? Apa haknya menikahi kami? Yo benar-benar mencari mati. Kaisar Wanita terluka parah. Leluhur Xuan Tianzong sudah meninggal. Dari mana Yo dapat keberanian untuk menekan kami 3 negara sekaligus? Kali ini Raja Iblis bermasalah. Kaisar Wanita tidak segan terluka. Mengusir Raja Iblis. Mencapai prestasi perang yang luar biasa. Menyelamatkan rakyat dari penderitaan. Kalau kalian masih bisa, duduk di sini ngobrol. Itu semua berkat perlindungan Kaisar. Omong kosong. Sebenarnya itu karena nenek moyang 3 kerajaan kita berjuang mati-matian mengalahkan pasukan iblis. Kaisar Wanita tidak ada kontribusinya sama sekali. Masih berani minta jasa. Sudah jangan ribut. Barusan Lian Zunze menyebut Zhaofan. Putri ini ingin lihat dulu. Zhaofan itu siapa sih? Sampai Kaisar Wanita begitu memujinya. Zhaofan Tuan Zhao. Aku di sini. Apa-apaan ini? Lepas-lepas. Gak apa-apa. 2 kakak senior ini lagi bantu aku stretching, biar otot-ototku rileks. Suzong mau coba. Ini rahasia aliran kita, Xuan Tianzong. Aku gak usah deh. Kaisar Wanita keterlaluan. Sampai menyuruh kami menikah dengan sampah seperti ini. Lihat kartu tanda jelas-jelas dia cuma pesuruh. Kaisar Wanita pasti sengaja memalukan 3 kerajaan kita. Pesuruh ini, segelintir energi spiritual pun tak ada. Rakyat jelata macam apa bisa menikahi 3 putri kerajaan? Lagi pula cuma selir. Hei hei hei. Aku gak ganggu kalian. Kalian bertiga kenapa bilang begitu tentang aku? Aneh. Cewek dari barat ini, kok mirip banget sama Chunhua. Lalu apa kelebihanmu? Sampai bisa menikahi kami. 3 wanita pilihan langit jadi selir. Aku ke kalian bertiga. Sebenarnya juga gak tertarik. Lalu kenapa kau ada di sini? Suzong bilang, asal aku tampil, roti kuku sepuasnya, dan juga membantu saya menikahi menantu perempuan. Itu adalah wanita itu. Bajingan, apa wanita ini? Sang suzerain untuk membujukmu kembali. Itu yang dikatakan. Aku bilang padamu, aku hanya akan menikah dengan Fang Yun. Saudara jenius di hatiku. Xuan kecil. Adapun Anda, kodok ingin makan daging angsa. Tidak mungkin. Baik itu. Bagaimanapun aku memperlakukan daging angsa Anda. Kodok. Anak ini tidak tertarik sama sekali. Adapun 3 saudara perempuan, sangat bagus. Hampir tidak pantas untukku. Jika Anda ingin menikah, maka saya dengan enggan menerima. Anda juga cocok. Zhaofan. Kau telah membuat kesalahan besar pada Zhongman. Jangan cepat berlutut dan minta maaf. Putri dari 3 kerajaan. Apa kau bisa memilih yang segar? Aku bilang Ye Shengzi, di sisi mana kau? 3 putri menikah denganku. Itu adalah kehendak Kaisar Yo besar. Anda berbicara dengan putri 3 kerajaan. Apakah kamu tidak bisa? Anda. Karena kalian mempertanyakan kehendak yang mulia. Kalau begitu aku bisa. Katakan yang sebenarnya. Dayo bisa mengalahkan iblis, menyelamatkan dunia. Ini adalah tembakan Zhao. Hanya menyebabkan kekalahan iblis. Bagaimana mungkin? Jika dia memiliki kemampuan, bagaimana saya bisa rela berada di Xuan Tianzong saya? Jadilah seorang tukang. Ben Shengzi telah menjelajahi orang ini sejak lama. Dia adalah satu limbah tanpa akar spiritual. Informasi ini pasti salah. Kaisar Yo pasti mengeluarkan dekret ini untuk mempermalukan 3 kerajaan kita. Percaya atau tidak? Jika kalian bersikeras mengatakan orang tua yang meledak itu adalah Raja Iblis, maka memang aku yang mengusirnya. Omong kosong. Pada hari itu, pasti adalah leluhur Xuan Tianzong yang muncul untuk menekan Raja Iblis. Siapapun yang menjadi kaisar akan memberi hadiah kepada orang yang berjasa. Ini adalah jasa Xuan Tianzong. Aku adalah putra suci Xuan Tianzong. Menurut dekret kaisar, 3 putri seharusnya menikah denganku. Menikah denganmu. Kamu ini siapa sih?
Kaisar wanita ini pasti terluka dan mengalami gangguan ki. Menjadi gila. Bagaimana bisa mengeluarkan dekrit yang konyol seperti ini? Budak rendahan seperti ini tidak pantas untuk bakat utara kita. Aku hanya ingin di Xuan Tianzong ini mencari nafkah. Siapa sebenarnya kaisar wanita ini? Mengapa tiba-tiba memberiku masalah besar seperti ini? Adik kecil ini, lebih baik kamu jujur. Sebenarnya apa yang terjadi? Jika memang kamu yang mengusir Raja Iblis, aku, Xuan Yuanmin, akan menghormati pahlawan. Menikah ya menikah. Xuan Yuanmin, kamu benar-benar bisa menerima orang seperti ini. Zhao Fen ini sama sekali tidak memiliki aura. Hanya orang biasa, orang yang tidak berguna seperti ini. Kalau mau menikah kamu saja yang menikah. Aku tidak akan menikah. Budak kecil ini, apakah pernah melawan Raja Iblis? Aku tidak tahu. Tapi dia selalu menjadi budakku. Kalian ingin menikah, tapi harus tanya aku dulu. Budak. Zaman apa ini? Kamu masih bermimpi jadi tuan budak. Aku kasih tahu. Dulu kalau bukan untuk bisa makan roti, aku takkan mau jadi pelayanmu. Tak disangka, kamu dan Ye Xuan itu kejam sekali. Bahkan mendorongku ke tong obat untuk membuat pil. Omong kosong, jelas kamu yang mencuri obat. Sendiri tidak sengaja jatuh ke dalam. Zhao Fen, kamu punya niat jahat. Ingin menjerumuskan Xiantian sekt K Dalamib. Hari ini harus berlutut di depan 3 putri kerajaan. Atas dasar apa aku harus berlutut? Aturan fisika dunia kalian berbeda dengan saat aku datang menghadapimu. Sangat mudah. Ini serangan dimensi rendah. Serangan dimensi rendah, mengerti tidak? Apa dunia ini dunia itu? Omong kosong belaka. Zhao Fen, kamu cuma manusia biasa. Begitu lancang di depan 3 putri kerajaan. Aku sebagai ketua sek tak tahan melihatnya. Cepat berlutut minta maaf. Cekat tidak. Jangan salahkan aku kejam. Membersihkan sek. Sampah. Manusia biasa. Membersihkan sek. Zhao Fen, jangan lancang. Kamu mau apa? Kalian yang disebut bangsawan sek immortal selalu memandang nyawa manusia biasa seperti rumput. Hari ini aku ingin melihat. Memangnya kalian punya kemampuan apa? Perintah kaisar wanita. Jika kalian berani melawan, segera tumpas. Bodoh, kau tak tahu. Kek Wei San dan status 3 Karajon. Cepat turun dari sana. Kau tak pedalai nyawamu tak API. Jangan like kami Shantian. Tak terselamatkan. Hanya dengan kekuatanmu sendiri. Mau membuat 3 kerajaan menyerah. Mau menikahi kami. Pertama tanya dulu pedang kami. Setuju atau tidak? 3 putri. Zhao Fen ini berani sekali. Begitu menghina 3 putri. Tidak perlu kalian bertiga bertindak. Sekte Xuantian punya aturan sendiri. Ketua sekte, menurut aturan anak ini harus dilempar ke panggung Zuxian. Matilah dan hilanglah jalannya. Panggung Zuxian. Kalian tidak akan bilang, tebing lembah Guisu sebelah. Panggung bundar itu kan? Saat perang lembah Guisu, tidak sengaja menginjaknya sampai hancur. Kau manusia biasa. Sungguh tak tahu langit dan bumi. Omong kosong. Panggung Zuxian itu peninggalan dewa. Membunuh banyak dewa. Ada di lembah Guisu selama puluhan ribu tahun. Kau menginjak hancur panggung Zuxian. Benar-benar kisah langka sepanjang masa. Sudah tak mau banyak bicara lagi. Para murid dengarkan perintah. Lapor. Tidak baik panggung Zuxian. Panggung Zuxian kenapa? Cepat bilang. Panggung Zuxian entah bagaimana hancur. Dia yang menginjak hancur. Murid menduga mungkin ada dewa sejati turun karena di dekat panggung Zuxian ditemukan senjata kuno. Tak bisa ditembus senjata kuno. Cepat serahkan. Barang ini tak bisa ditembus senjata, tak bisa dilawan dengan cara apapun. Bukan ini helm saya. Barang bagus ini. Ternyata dugaan saya, sebagai ketua benar. Hampir saja tertipu olehmu. Terbujuk. Kamu hanya kebetulan lewat saat itu. Kamu menyaksikan pertempuran besar ITU. Lalu berusaha mengambil alih jasa. Warna kuning ini adalah warna khusus Kaisar Yan kuno. Pasti Kaisar Yan membantu sekte kami mengusir Raja Iblis dan meninggalkan benda langka ini. Sudah saya bilang ketua kalian tidak tahu apa-apa. Ini hanya helm pesanan saya saja. Tidak tahu diri. Tidak perlu ke pengadilan dewa. Sekarang juga, saya akan menghukummu. Master Lin. Saat itu saya mengalahkan Raja Iblis. Ada yang menyaksikan langsung. 3 orang tua. Dan seorang gadis cantik. Orang tua apa? Gadis cantik APA. Semakin ngawur. Saksi kamu tidak jelas. Bicara tidak jelas, sama saja tidak ada. Lihat ini giok yang ditinggalkan gadis itu. Untuk saya. Ini memang giok Kaisar. Kaisar. Kamu punya giok ini. Hanya membuktikan kamu pernah bertemu Kaisar. Berarti, gadis cantik itu adalah Kaisar perempuan. Kaisar perempuan.
Gadis yang semalam bersama saya, ternyata kaisar perempuan. Saya harus bertanggung jawab. Sekarang kaisar perempuan menghadapi ancaman 3 negara. Harus bantu dia menangkan ini. Kamu yang bahkan gak bisa makan roti kukus. Sebagai pilihan rendahan. Kok bisa punya batu mulia kayak gini? Ini pasti kamu curi dari hadiah kaisar. Ini harta milik Xuan Tiansek. Ini harta milikku. Itu malam itu. Sang kaisar wanita tinggalkan buatku. Kaisar punya status mulia. Dasar pilihan hina kayak kamu. Masih berani ngaku-ngaku kenal kaisar. Aku akan hentikan hayalanmu. Ternyata di dunia kultivasi, siapa yang paling kuat? Dia yang punya suara. Bukti udah aku bawa. Yang perlu dikatakan udah aku katakan. Percaya atau tidak terserah kalian. Entah sang kaisar wanita datang sendiri, atau kita adu jurus. Lihat apakah aku punya kemampuan untuk mengusir Raja Iblis dan menekan kalian semua. Ini kamu yang nyari mati. Jangan salahin kami. Surga ada jalan, kamu nggak mau lewat. Neraka nggak ada pintu, kamu malah masuk. Dasar anak muda sombong. Aku lihat gimana kamu sendirian. Melwon, pasukan rahasia utara siap. Pasukan rahasia barat siap. Pasukan rahasia selatan siap. Bunuh orang ini di tempat. Mau menikahi kami? Tanya dulu senjata kami. Nggak usah repot-repot. Aku yang urus. Sang kaisar wanita tiba. Kalian pada ngapain sih? Ribut-ribut aja. Kaisar ini Xiaofen. Sengaja ganggu pertemuan empat kerajaan dan menghina 3 kerajaan. Prestige Jorea. Semua dia yang rusak. Kami sedang bersiap menghukum mati dia untuk menyelamatkan muka dinasti Zhou. Coba kamu jelaskan, bagaimana orang ini mempermalukan dinasti Zhou. Orang ini mengaku, pada pertempuran melawan iblis, dia bersama Yang Mulia melawan Raja Iblis. Dia juga bilang dia yang mengusir Raja Iblis. Berusaha mengambil pujian yang bukan haknya. Lanjutkan. Dia bahkan mengeluarkan giok. Katanya itu milik Yang Mulia. Dia juga bilang dia semalaman bersama Yang Mulia. Sungguh tidak tahu diri. Kami tentu saja tidak percaya. Aku tidak bilang. Brengsek ini, berani sekali ngomong sembarangan. Nanti lihat bagaimana aku menghukummu. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian juga meragukan peristiwa dinasti Zhou melawan Raja Iblis? Tidak berani. Yang Mulia melawan Raja Iblis. Menyelamatkan umat manusia. Seluruh dunia tahu. Hanya saja tidak menyangka, Yang Mulia bisa selamat tanpa cedera. Patut dirayakan. Hanya Yang Mulia di dinasti Zhou yang memimpin langsung. Negara akan aman selamanya. Apa artinya dinasti Zhou ikut serta? Leluhur keluargaku yang mengusir Raja Iblis. Dia terluka parah. Kontribusinya yang terbesar. Tingkat kekuatan Yang Mulia sungguh luar biasa. Akhir tahap Marshal Sen. Lawan Raja Iblis tahap Marshal God. Masih bisa selamat tanpa cedera. Mungkin kabur tanpa bertarung. Yang Mulia dalam pertempuran melawan Iblis. Yang Mulia kabur tidak masalah. Tapi leluhur keluargaku yang menderita. Sampai sekarang masih dalam perawatan. Omong kosong. Itu karena leluhur kalian tidak mampu. Sekarang kembali ke Xiaofen. Apa pendapat kalian? Apa yang harus aku lakukan dengannya? Xiaofen, kamu punya sedikit kekuatan lalu apa? Kali ini kaisar wanita hadir. Ditambah 3 kerajaan. Kamu pasti mati. Yang Mulia anak ini berani melampaui batas. Menghina 3 kerajaan. Menyusun rencana melawan Yang Mulia. Harus dihukum potong-potong selama 3 hari. Digantung di atas tembok kota untuk dilihat semua orang selama 3 hari. Dunia. Untuk menunjukkan bahwa kekuatan kaisar wanita tidak bisa diremehkan. Dunia kultivasi kalian sungguh lemah dan menakutkan. Kamu tidak khawatir dengan dirimu sendiri, malah ingin menghukumku. Xiaofen kaisar wanita ada di sini. Kamu masih berani begitu sombong. Yang Mulia adalah ahli di tingkat Xuanwu. Membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Aku menyarankanmu segera berlutut dan memohon ampun. Mungkin Yang Mulia masih bisa mengampuni nyawamu yang hina. Putra suci dari sekte Xuantian Yeshuan. Bunuh anak ini. Putra suci Yeshuan. Bagus-bagus. Kamu benar-benar berani berkata begitu kepada Kaisar Lin 11. Tampar dia untukku. Tuan Zhao, maafkan Dongfang Sue. Tidak pamit pergi. Terima kasih Tuan Zhao. Membantu saya mengusir Raja Iblis. Tidak apa-apa. Yang Mulia pasti salah paham. Dia hanya seorang pecinta makanan yang hanya memikirkan roti kukus. Sempa, bagaimana bisa Yang Mulia memberikan hormat begitu besar? Mungkin aku salah lihat. Orang ini terlihat begitu biasa. Tapi sangat hebat. Bekerja sama untuk melakukan sandiwara. Saat Raja Iblis melepaskan segel, aku dan leluhur 3 kerajaan bersama-sama menekannya. Tak disangka dia menjadi gila karena kekuatan setan. Tidak segan mengorbankan seluruh tenaga hidupnya. Melepaskan kekuatan setan untuk menyerang tanpa pandang bulu. 3 leluhur terluka parah. Kalau bukan karena intervensi Tuan Zhao ini, mungkin aku juga tidak bisa selamat.
Saat ini 3 leluhur sedang dalam proses penyembuhan dan aku sudah pulih. Para utusan, apakah kalian masih ingin mencaplok kerajaanku? Kalian bertiga, berani sekali ya. Perintahku, 3 kerajaan menyerah. Putri menikah dengan Zhao Fen tidak hanya tidak mematuhi perintah, malah bersatu. Menyusahkan orang yang berjasa. Apakah kalian pikir aku ini hanya hiasan belaka? Barang siapa merusak hadiah yang diberikan oleh Yang Mulia, harus dihancurkan sampai berkeping-keping. Yang Mulia mohon ampun. Yang Mulia, Santo hanya sesaat tidak waras. Mohon Yang Mulia berbelas kasih. Yang Mulia, bisakah melihat wajah tua ini dan memberi keringanan? Yeshuan adalah santo dari sekte kami. Semua adalah murid langsung. Juga yang terbaik di antara generasi muda. Nomor 1. Tinggal selangkah lagi. Bisa masuk ke tingkat Raja Perang. Wajahmu. Kau Changshuan selalu pandai membaca situasi. Licik sekali. Kali ini jika bukan aku yang datang sendiri. Changshuan, apa kau berpikir? Untuk bergabung dengan 3 kerajaan. Yang Mulia hamba sama sekali tidak berani. Tuan Zhao. Orang ini sebelumnya telah menghina kalian berkali-kali. Bagaimana menghadapinya? Sepenuhnya terserah keputusan kalian. Jika ada yang berani menentang lagi, aku tidak akan ragu untuk menanganinya sekaligus. Tuan Zhao. Senior Zhao. Untuk menjaga Anda dalam kasus ini. Berbelas kasih. Biarkan Yeshuan pergi. Pahlawan Zhao, orang tinggi, tolong angkat tangan Anda. Biarkan Yeshuan pergi. Aku bisa memberimu, ketika sapi membuat kuda, budak. Aku akan menjadi budak untukmu. Anda Xuan Tianzong, sekte terbesar di dunia. Saya tidak berharap untuk menyembunyikan kotoran. Anak Anda berlatih untuk orang yang hidup. Dan Anda adalah suzerain, bahkan tidak memeriksa kamu anak. Tapi dengan identitas, mata anjing rendah. Melihat kehidupan manusia seperti rumput. Jika orang ini tidak dihapus, apa yang akan dipikirkan dunia? Anda yang abadi. Selama senior bersedia melepaskan Yeshuan, aku akan memberimu artefak kuno. Pencuri tua itu licik. Ini sangat bagus, lupakan sampah. Untuk Anda, ini aku di dunia nyata. Barang di dalam. Saya akan kembali sebagai hadiah untuk Yu Pei. Sebenarnya itu bukan apa-apa. Alat ajaib kuno. Tapi di sini kalian. Di dalam dunia, seharusnya belum ada. Bisa memecahkannya. Hal ini sangat menakjubkan. Jangan khawatir selama Anda membawanya. Orang tua yang meledak. Aku tidak akan menyakitkanmu. Adapun beberapa dari Anda, kematian dapat dihindari tetapi hidup. Dosa hidup. Dia akan dihukum dalam sekte Xuantian itu. Jadi pelayan seumur hidup. Kalau kamu nanti masih berani melakukan hal-hal yang keji, aku pasti akan menuntutmu. Dengarkan baik-baik. Zhao Fen adalah pahlawan anti-setan. Kaisar sendiri memberikan giok ini. Siapapun yang melihat giok ini, seperti melihat kaisar. Jika ada lagi tindakan melampaui batas, pasti dibunuh. Syarat perundingan kaisar benar-benar luar biasa. Kalian tidak bisa hanya duduk menunggu. Tunggu aku mengirim surat merpati pulang. Menunggu petunjuk dari raja. Baik, pertemuan hari ini sementara berakhir. Besok dilanjutkan. Dulu di masa Yo, ada leluhur Xuan Tianzong di dalam dan ancaman setan tua di luar. Jadi 4 negara selalu menjaga keseimbangan. Sekarang leluhur sudah tiada. Aku juga terluka parah. Tingkat kekuatan turun ke tingkat pertengahan Wusheng. Pertemuan besok. 3 negara pasti bersatu dan bernegosiasi dengan kaisar. Anda harus berpihak padaku. Di sisi. Mengapa dulu kaisar menyerahkan diri pada benda seperti ini? Makan. Kamu kok cuma tahu makan? Ini kan tidak ada cara lain. Dunia kalian ini. Energi materinya terlalu rendah. Kerapatan makanan rendah. Kalau tidak kenyang aku akan terus lapar. Kalau tidak kenyang, bagaimana bisa membantumu bertarung? Tenang. Aku sudah bilang pasti akan membantumu. Apa ini? Di dalam ada sebuah kantong. Kamu lihat saja nanti tahu. Ekonomi negara Yu Selatan, kami sudah jauh melampaui Yo besar.
Daerah utara kami kekurangan sumber daya. Bertransaksi mana lebih menguntungkan daripada merampas. Utara kami sudah menempatkan 100.000 tentara di perbatasan. Jika menggunakan uang untuk mengukur kekuatan Yu Selatan, maka kapanpun aku bisa melenyapkan Yu Selatan dalam sekejap. Ini benar-benar lelucon besar. Hanya seorang pekerja kasar. Berkat belas kasihan kaisar wanita saja dia selamat. Bisa bertahan hidup. Apa haknya berbicara di acara penting seperti ini? Berani bicara omong kosong. Mengatakan ingin memusnahkan Yu Selatan kami. Yu Selatan kami kaya raya. Kamu punya apa? Cuma modal mulut saja. Ini mutiara intan hitam. Satu mutiara bisa ditukar satu kota. Benda berharga luar biasa seperti ini. Bagaimana mungkin kamu punya? Benda semahal ini. Benda ini adalah unsur karbon yang disintesis dengan tekanan tinggi. Ah sudahlah, kalian tidak akan mengerti ilmu fisika. Pokoknya intan hitam seperti ini. Saya punya banyak sekali. Meskipun mutiara intan hitammu bisa membeli Yu Selatan, tapi apa yang bisa kalian lakukan kepada utara kami? Tetua utara kami sedang memulihkan diri, tapi kami sudah menyiapkan 100.000 pasukan. Kalian pasti menyerah. Laporan. 100.000 pasukan. Semua sudah menyerah kepada Yo besar. Apa bagaimana mungkin? 100.000 pasukan menyerah. Mutiara intan hitam meski tidak bisa membeli utara, tapi bisa membuat 100.000 prajurit yang bertahun-tahun berperang, namun tak punya apa-apa untuk menikmati kehidupan damai. Biarkan mereka bersama keluarga, menjalani hidup dengan tenang dan sederhana. Rencana yang telah kurencanakan selama bertahun-tahun di Bei Huang, sekarang hancur berantakan. Belum pernah kudengar sebelumnya. Di dinasti You ada sosok seperti itu. Wilayah baratku tidak memiliki keahlian khusus, kecuali dalam ilmu langit. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya Zhao Fen ini? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa menjadi sosok yang luar biasa? Shen Yuanmin, apa yang sebenarnya kau lihat? Manusia iblis. Apa yang kau lakukan padanya, sehingga Xuan Yuanmin terluka parah? Apa yang bisa dikatakan oleh ketiga putri? Dinasti You hanya dengan Zhao Fen saja telah menghancurkan rencana kalian bertiga. Setelah berhari-hari merencanakan, dengan kalian saja mau membuat dinasti You menyerah. Sungguh konyol. Aku sebagai kaisar mengumumkan akan menstabilkan situasi 4 negara. Mulai hari ini, ketiga putri akan dinikahkan dengan Zhao Fen. Dunia kultivasi selalu menghormati kekuatan. Apapun taktik dan strategi, di hadapan kekuatan mutlak, semua tidak berarti. Meskipun ketiga leluhur terluka. Tapi kekuatan tinggi dari 3 negara masih ada. Penguasa dari setiap negara masih memiliki kekuatan tingkat menengah dari Marshal Sen. 3 negara bersatu, tidak pasti kalah dari dinasti You. Benar sekali. Jika kalian ingin kami bertiga benar-benar tunduk, kalian harus menunjukkan kekuatan sebenarnya dan bertarung dengan kami. Jika tidak, kami bertiga akan berperang mati-matian dengan kalian. Aku sebagai putri lebih baik mati daripada menikah. Benar tidak akan menikah dengannya. Baik. Kalau begitu kita sepakat. 3 hari lagi di puncak Gunung Luo akan ada pertandingan besar. Pemenang dari 4 negara akan menjadi penguasa baru dan menerima penghormatan dari 3 negara lainnya. Wah, permaisuri istri kamu datang. Diam, aku adalah kaisar yang mulia, hanya dewa langit di atas 9 langit dan penguasa dunia bawah di 9 neraka yang bisa menikahiku. Jangan pikir, karena pernah berhubungan intim denganku, kamu bisa seenaknya. Kamu hanyalah salah satu dari banyak pria yang kusayangi. Karena kamu sudah mengambil keuntungan besar dariku. Kamu harus membayar hutang. Kamu harus masuk ke istana dan menjadi pejabat. Membantuku. Kakak, kejadian waktu itu. Kamu bilang kalau tidak begitu, kamu akan membunuhku. Aku dipaksa. Tapi tenang saja, kamu adalah Zhao Fen. Di 2 dunia ini, satu-satunya wanita yang pernah berhubungan suami istri denganku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi, kamu mau aku mengurus ini? Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana mengelola istana tradisional. Tidak bisa. Kamu harus membantuku. Aku akan mengangkatmu sebagai kepala Kasim. Kasim, yang mulia, ada perintah apa? Aduh, tidak bisa. Bagaimana kalau
pengawal pribadi yang membawa pedang. Tidak bisa terlalu dekat. Khawatir nanti, lagi-lagi dengan aku, muncul desas-desus. Kalau begitu, Menir utama kandang kuda kekaisaran, rawat kudaku, menyetir kereta, siaga setiap saat. Manajer utama kandang kuda kekaisaran. Bukankah ini jabatan Bima Sakti, sama seperti posisi San Gokong? Tidak bisa. Aku tidak bisa menyetir. Bukankah kamu bilang, kamu adalah kurir? Masa tidak bisa menyetir? Sudah diputuskan. Kalau kamu berani melawanku, awas ku hajar kamu. Istri Kaisar, kamu adalah satu-satunya wanita di dunia ini untukku. Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Orang-orang dari 3 negara itu berani mengganggu istriku, maka aku akan menyelesaikan mereka untukmu sebagai mahar. Jangan panggil lagi istri Kaisar. Aku ini penguasa besar Yo. Tidak pernah memikirkan urusan cinta. Kamu ingin menikah. Aku sudah menikahkanmu dengan putri dari 3 negara. Masih kurang. Kak, ternyata lebih sulit didekati daripada Chunhua. Tapi, aku Xiaofen pria sejati, tidak pernah menyerah. Ikuti aku. Tunjukkan kekuatanmu dengan baik. Akan ada kekayaan tak terbatas. Adapun yang lain, tidak perlu dipikirkan lagi. Jika besok kamu tidak tampil baik, kalah dalam pertandingan besar, Kaisar akan segera mengeluarkan dekret agar semua orang di dunia tidak memberimu makan. Biarkan kamu mati kelaparan. Kaisar akan merekrut 3.000 selir pria lagi untuk membuatmu kesal. Raja Zhentian Ao, dari Nanyue. Ali Pedang. Tingkat Menengah Saint Marshall. Saint pedang yang langka di dunia. Dong Feng Shui ini. Mungkin kaisar wanita sudah gila. Tidak tahu dari mana datangnya keberanian. Berani. Sendirian. Dong Feng Shui, sebagai kaisar wanita. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak sebaik aku. Lebih feminin. Raja Xuan Yuanjin, dari Siu. Ali Jua. Tingkat Menengah Saint Marshall. Serangan jiwa. Sangat kejam. Penguasa bersama 3 keraton. Aku tidak tertarik membunuhmu. Wanita dan makanan dari Yo. Aku pasti akan merebutnya. Raja Ye Elferong dari Beihuang. Ali Kakutan. Tingkat Menengah Saint Marshall. Kekuatan fisik yang besar, mampu menghancurkan batu gunung. Dong Feng Shui. Kamu memang berani. Datang ke sini sendiri. Dulu. Kamu kejam terhadap Nanyue. Melakukan kekejaman. Minai Babkin Penderiton. Raja Jepang. Pasti akan membunuhmu di sini. Sudah kubilang. Wanita tidak boleh menjadi kaisar. Ayam betina berkokok pejai. Hasilnya dinasti Yo akan berganti pemimpin. Dong Feng Shui, kamu melawan 3 orang sendirian. Jangan bertaruh lagi. Ikutlah pulang dengan tuan negara ini, menjadi istri kepala desa. Hanya dengan kalian, tidak layak aku bertindak. Dinasti Yoku penuh dengan bakat. Sekilas bisa menekan 3 negara kalian. Zhao Fen si brengsek, kenapa belum datang? Berhenti. Hari ini kaisar bertarung melawan 3 raja negara. Saya Pa Pontiac boleh masuk ke gunung. Aku akan naik gunung untuk bertarung melawan 3 raja negara. Cepat minggir. Hanya kamu bertarung melawan 3 raja negara. Kamu hanya seorang pelayan, sampah tanpa aura. Kamu tahu apa itu level Wusheng? Apa artinya? Membunuhmu, seperti membunuh semut. Mengerti. Kamu hanya ingin menyusup. Menonton pertarungan bunda. Kamu layak. Bahkan murid elit dalam gerbang kami tidak berhak menonton. Murid dalam gerbang, sangat kuat. Apakah hanya level Wuxi? Level Wusher, APA Masalona. Kamu sendiri level apa? Kamu berani mengkritik kami. Aku juga tidak tahu. Tapi di dunia kalian, tidak bisa mengukur kekuatanku. Cepat minggir. Si pesuruh ini, ngomong apa sih? Hei teman-teman, ayo kasih dia pelajaran. Perintah dari ketua, lomba besar di puncak Wuluo. Orang-orang yang tidak dilarang mengganggu. Saya Pa Yang Bernie Mesuk, akan dihukum di tempat. Kalau kamu tidak pergi, Chen Selatan kami tidak akan mempertimbangkan hubungan seperguruan. Aku bilang, kalian para penjaga ini, kok suka banget ngehalangin orang. Gimana ini? Bagaimanapun kita masih satu perguruan. Aku tidak bisa benar-benar melawan mereka. Seberapa ringankah agar mereka tidak cacat? Para senior, bagaimana kalau aku traktir kalian makan roti kukus? Kalian, kasih jalan dong. Enak aja. Jangan mimpi mau traktir roti kukus. Walaupun kasih kami bad spirit. Kami tidak akan biarkan kamu naik. Aku peringatkan kalian, kalau sampai terlambat, aku bertarung dengan 3 raja negara. Nanti yang kena hukuman, justru kalian. Kalau kami biarkan kamu naik, kami yang akan kena hukuman. Sudahlah. Tidak bisa terus berdebat dengan mereka. Tidak bisa terus berdebat dengan mereka. Tingginya kayaknya tidak terlalu jauh. Mungkin saja, aku bisa langsung terbang ke atas. Kamu mau melompati kami. Dong Feng Shui, walaupun dulu Raja Ibli, hampir kalah olehku. Setelah bertahun-tahun ini, kekuatanku sudah jauh berbeda dari dulu. Ah.
Maaf ya, setiap kali aku muncul, selalu melukai orang. Kalian bertiga pria dewasa, bisa-bisanya mengganggu seorang wanita cantik. Aku beritahu kalian, hari ini Zhao Fen ada di sini. Tak seorang pun boleh mengganggunya. Dalam kalangan kalian, siapa yang paling hebat? Tuannya Jiu Yu. Benar. Tuannya Jiu Yu datang pun tak ada gunanya. Aku beritahu kalian, selama aku ada, tak seorang pun boleh mengganggunya. Aku yang bilang. Dari mana datangnya anak muda kurang ajar ini? Mencari mati, sampai ke puncak Wuluo. Aku beritahu kalian, aku adalah orang dari Yang Mulia Ratu. Hari ini, aku mewakili Yao besar bertarung. Raja, orang ini adalah seorang murid rendahan dari sekte Xuantian. Murid rendahan. Dong Fang Sui ini semakin mundur. Mengirim murid rendahan yang kekanak-kanakan untuk menghina kita. Benar-benar lelucon. Tidak takut memberitahu kalian, sekarang aku sudah bukan lagi murid rendahan kecil dari sekte Xuantian. Sekarang aku sudah memiliki jabatan resmi di istana. Aku adalah pejabat resmi Yao besar, yaitu manajer kuda Yang Mulia Ratu sekaligus kusir. Ternyata hanya seorang kusir. Tidak menyangka sebelum pertandingan besar, masih bisa menemukan hiburan. Melihat, Anda menghibur paman. Tunggu biarkan kau mati. Sebenarnya menyelinap menyerang. Jangan bicara tentang seni bela diri. Tahun itu medan perang melawan sihir di minggu besar saya. Dasi kekuatan negara saya, banyak korban tewas dan terluka. Dengan imbalan situasi saat ini, Paman Dayo berusahalah segel-segel. Kaisar terluka parah. Baru saja ditukar hari ini 4 negara perdamaian. Pada perjanjian damai 4 negara ini, kata dan kalimat, kau 3 kerajaan. Mantan tuan, pengakuan bersama. Saat ini Anda berada di 3 negara, tapi bersatu. Menyerang minggu besar, menghafal. Sangat memalukan bagi dunia. Junior Perry, hormati kekuatan. Kau berjanji. Tidak perlu banyak bicara. Posisi 4 negara. Seharusnya yang terkuat. Dapatkan itu. Itu bagus. Hari ini aku minggu besar. Dia mengirim Zhao Fen sendirian. Dia kalah. Itu kekalahan besar saya. Dia menang. Kalian 3 kerajaan. Sejak saat itu sujud. Jika tidak ada lagi, saya Dong Fang Salju akan memimpin pasukan. Kaisar ini gila. Jika dia melakukannya sendiri, masih bisa bertarung, kirim layanan lain-lain. Ini sama dengan tangan melengkung. Apa bedanya? Apa yang aneh tentang ini? Pasti kaisar wanita itu terluka parah. Dia hanya berpura-pura saja. Guru, nasib Zhao Fen ini sangat unik. Pada hari saya mencoba menghitungnya, saya melanggar rahasia langit dan muntah darah. Sekarang engagement saya Highlang Simua. Saya hanya ingat dia berasal dari tempat yang luar biasa. Biarkan saya mencoba dulu. Siapa sebenarnya Zhao Fen ini? Aduh, berani menatap saya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mungkin sudah ikut perang dewa dan iblis kuno? Dewa dan iblis. Sudah saya katakan, menatap. Saya belum pernah kalah. Si lemah yang seperti perempuan. Harus saya yang turun tangan. Kamu yang alis tebal dan mata besar. Saya kira kamu seorang pahlawan. Ternyata kamu juga orang jahat yang kejam. Udara di puncak gunung ini terlalu lembab. Tanahnya terlalu licin. 2 orang yang tidak berguna. Harus saya yang turun tangan. Raja Nanyu ini terlihat sangat mulia. Ternyata caranya juga sangat kejam. Orang yang terkena sihir kantong ini akan berada dalam ilusi yang sangat menyenangkan dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Daging dan darah akan bercampur. Shenao Tian, kamu yang merupakan raja sebuah negara, mengaku sebagai aliran dewa yang asli. Ternyata, menggunakan cara yang begitu kejam. Dong Fang Sui. Kabarnya kaisar wanita yang mulia. Ternyata, hanya fase yang memelihara kekasih pria. Hei hei hei, apa itu pria kesayangan? Aku ini istri resmi yang dinikahi dengan cara yang sah. Pertarungan kali ini, mengalahkan kalian bertiga, adalah hadiah pernikahan yang kuberikan untuknya. Dengan kemampuanmu, jika bukan karena permaisuri tadi yang turun tangan, kau sudah jadi mayat busuk. Pengecut yang hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Kalau berani, ayo kita bertarung sungguhan.
dengan kalian. Bahkan Raja Iblis sekalipun di hadapannya bukanlah tandingan. 3 leluhur di belakang kalian. Meskipun dirasuki kegilaan, dia Zhao Fan. Kemampuannya luar biasa. Kekuatannya sudah jauh melampaui kalian. Zhao Fan ini, Zhao si pria kesayangan. Zhao Daleng, apa kau tidak punya mulut? Bertarung butuh bantuan wanita. Bahkan bertengkar pun minta tolong wanita. Permaisuri You memelihara pria kesayangan. Dia Zhao Daleng. Mengacaukan pemerintahan. Dinasti Zhou sudah tidak tertolong. Youku tidak tertolong. YL Verong, kalau bukan karena kekuasaanmu di utara yang hampir runtuh, kau tidak akan mengincar Youku. Kau pikir kejahatan yang kau lakukan di utara, di benua Xuan Huang, tidak ada yang tahu. Tidak kenal saudara, membunuh kakak sendiri, merebut tahtanya, melanggar semua norma. Aku mengintip takdir. Menghitung tanpa kesalahan. Aliansi 3 negara Zhou. Hanya masalah waktu. Dan kamu, pengkhianat, meninggalkan istri dan anak, berkultivasi sampai tidak laki-laki tidak perempuan. Sekarang tahta negaramu semua dibangun di atas daging dan darah istri serta anakmu. Kalau bicara kekejaman hati, metode kejam, di benua Xuan Huang ini, siapa yang bisa menang melawanmu? Dong Fang Sue. Apa kamu masih ingat ini? Diam kamu. Aku tak mengizinkanmu berbicara begitu tentang dia. Kaisar wanita dari dinasti ini. Baik hati. Penuh kasih sayang dan murah hati. Demi rakyat You. Bahkan bertarung sendirian. Begitukah? Apa kalian semua melihatnya? Semua ini adalah ulahmu. Orang paling kejam di dunia Dong Fang Sue, yang disebut pria terganteng di benua Xuan Huang, Shen Aotian, ternyata menjadi seperti ini. Dulu kaisar wanita, melakukan dosa besar, melanggar perjanjian Dao Xuan Huang, dan menggunakan pada Nanyue, teknik terlarang besar. Dong Fang Sue. Dendam ini tak bisa dimaafkan. Aku Shen Aotian bersumpah, tidak akan membunuhmu seumur hidupku. Tidak akan menjadi manusia. Kalau bukan karena mendengar sejarah ini, tahu bahwa kaisar wanita begitu kejam. Negeriku Bei Huang pasti sudah bangkit melawan. Selama bertahun-tahun negara bisa damai tanpa konflik. Kaisar wanita terluka parah, namun masih bisa menggunakan terlarang besar milik You yang begitu kuat. Kaisar wanita mengabaikan hukum surga, menghancurkan makhluk hidup. Kita harus bersama-sama menghukumnya. Astaga. Ternyata semua wanita di dunia gak ada yang baik-baik ya. Wanita secantik ini ternyata adalah orang paling kejam yang ditakuti di daratan. Tampaknya You dan Yu Selatan memiliki dendam mematikan. Kecuali kita bisa mengakhiri efek dari kutukan ini. Permaisuriku, ada solusinya tidak? Sekarang Raja Iblis telah muncul. Kita tidak tahu kapan dia akan menyerang lagi. Kita semua harus bersatu, melepaskan dendam dulu, bersama-sama melawan Raja Iblis. Yu Selatan dan Permaisuri memiliki dendam berdarah. Tidak ada perdamaian. Kutukan besar Permaisuri, seperti pedang yang menggantung di atas kepala kita. Permaisuri harus dihilangkan. Kita tidak akan tenang. Hanya dengan membagi You, rakyat utara kita tidak akan kelaparan lagi. Baiklah, kalau begitu, hari ini kita akan menyelesaikan ini. Jika kita kalah, You akan menyerah. Suamiku, nasibku dan You, semua kuserahkan padamu. Jangan mengecewakanku. Istriku, akhirnya kau mengakui aku adalah suamimu. Tenang saja, kau akan melihat. Kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Jika kalian menyerah sekarang, aku bisa menghindari kalian terluka. Kalau tidak, nanti kalau berkelahi, aku tidak bisa mengontrol kekuatanku. Mungkin saja, sekali saja lengah, kalian semua akan kena gebuk. Sepertinya dialah andalan sang ratu. Aku tidak percaya. Di benua Xuan Huang ini, selain Raja Iblis, masih ada yang bisa mengalahkan kami bertiga. Tidak ada yang bisa mengalahkan kami. Apa sih dia? Ratu yang terluka parah akan mudah didapat. Susah memang menasihati orang yang sudah ditakdirkan mati. Karena kalian bertiga sangat tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau tidak berbaik hati.
Bagaimana mungkin? Serangan kami bisa diatasi dengan mudah. Apakah kau sudah menjadi dewa? Aku, orang yang lapang dada, tidak akan menindas yang lemah. Jika kalian bertiga menyerah sekarang, aku akan membiarkan kalian hidup. Tahukah kalian? Yang kalian hadapi adalah dewa yang jauh lebih hebat dari mantra terlarangku. Seperti yang kukatakan sebelumnya, dia mengusir Raja Iblis. Masihkah kalian meragukannya? Hei Dongfang Sue, pantas saja kau berani melawan kami bertiga. Kau menyimpan kartu as yang bagus. Palu besiku ini dibuat dari meteorit langit. Di penyuah Xianhuang, tidak ada bahan yang lebih keras. Dia menghancurkannya dengan sekali tabrak. Aku curiga, dia bukan dari dunia ini. Siapa sebenarnya kau? Di penyuah Xianhuang, tidak mungkin ada yang sehebat ini. Sudah kukatakan pada kalian, aku hanya seorang penjaga kuda dari dinasti Youo. Aku tanya sekali lagi, apakah kalian menyerah? Kalau nggak terima, lanjut aja lawan aku. Udah nggak kuat, langsung aja. Minta maaf sama istri kaisar. Mulai sekarang kalian bertiga nggak boleh ganggu dia lagi. Kami bersedia tunduk pada Youo. Mengakui Youo sebagai penguasa. Kami bersedia tunduk pada Zhou. Mengakui Youo sebagai penguasa. Istri kaisar, orang-orang ini, mau diapain? Mohon ampun dari yang mulia. Aku Shenao-Tian bertanggung jawab sendiri. Jangan libatkan putri kerajaan kami. Asal kalian nggak berniat ganggu Yo lagi. Sisanya nggak akan aku libatkan. Pertarungan kali ini, Zhou melawan 3 Karajan Sekaligus menang telak. Kedudukan sebagai Penguasa Tak Tergoyan. 3 kerajaan mundur. Siapkan surat penyerahan. Ya, Istriku. Gimana hadiah nikah menaklukkan 3 kerajaan? Sekarang, aku resmi jadi suamimu kan? Suami apa? Aku pernah bilang gitu, tapi kali ini kamu lumayan. Boleh deh kasih hadiah. Hadiahnya naik jabatan jadi kepala kereta. Kepala kereta. Itu cuma supir kereta kan? Nggak menarik. Gimana kalau cium aku dulu? Pergi sana. Istriku ini, lucu sih. Tapi hatinya tertutup. Apa yang dialaminya? Sampai jadi orang paling kejam di dunia. Istri. Tenang saja, aku pasti akan berusaha lebih keras. Sampai kau benar-benar menerimaku. Guru. Kaisar wanita benar-benar hanya mengirim seorang pelayan dan dia berhasil mengusir 3 raja negara. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Xiao Fan yang tiba-tiba muncul ini adalah masalah besar. Jika ingin melawan kaisar wanita, kita harus menyelesaikan Xiao Fan terlebih dahulu. Jika tidak kau mungkin benar-benar akan menjadi selir pria ini. Aku sang putri, lebih baik mati daripada menikahi si orang sebagai selir. Kami sudah mendengarnya. Kaisar wanita, bersikeras agar kami menikahi Xiao Fan. Pilain Castle ICU. Sebagai selir, 3 putri negara tinggal Dio besar. Sebagai sandera, untuk mencegah 3 negara memberontak lagi. Kaisar wanita memang pandai berhitung. Kalian berencana bagaimana menghadapi Xiao Fan sialan ini? Aku sang putri, malah semakin penasaran dengan Xiao Fan ini. Jika dia benar-benar bisa mengalahkan 3 raja negara, dengan kekuatannya sendiri, menikahinya. Bukan tidak mungkin. Xuan Yuanmin, apakah kau tidak bisa hidup tanpa pria? Aku sang putri tidak percaya. Di dunia ini, ada bakat yang lebih cemerlang dariku. Xiao Fan ini, dia pasti menggunakan senjata sakti untuk menang dengan cara curang. Jika kalian tidak percaya, aku sang putri bisa membuktikannya pada kalian. Jika ingin menghadapinya, itu mudah. Asal kalian bisa menangkap, atau setidaknya mengganggunya. Sisanya, serahkan padaku. Kamu jalan gimana sih? Kok kamu? Putri dari barat. Kamu kenapa? Nganggur terus. Nggak pulang-pulang, cepat siap-siap. Sekarang juga, sebentar lagi jadi selirku. Siapa yang mau jadi selirmu? Kayak kamu ini cuma murid rendahan. Mampu nggak ngidupin kita bertiga? Bicaramu ini mirip banget sama Chunhua. Siapa Chunhua? Kamu benar-benar bukan Chunhua yang datang dari dunia lain. Ikut aku mau lihat. Sebenarnya ada apa?
Kalau Raja Iblis bisa merobek, kenapa aku nggak bisa merobek penghalang ini? Wah, formasi ini jauh lebih hebat dari ilmu rahasia kita di barat. Jauh lebih hebat. Gak nyangka. Chunhua dan Xuan Yuanmin. Ternyata orang yang sama. Chunhua adalah Xuan Yuanmin. Di dunia lain. Kamu mau kemana, Zhao Fan? Aku bilang kenapa setiap kali mau mesra sama kamu, kamu selalu ribut. Ini itu. Aku kira kamu pura-pura alim. Ternyata dia adalah mata-mata dari dinas narkoba pasukan penjaga kota. Cewek ini udah bikin rugi kita berapa kali. Bunuh berapa banyak teman kita. Nggak boleh dibiarin gampang. Tentu saja. Mata-mata hanya punya satu akhir. Harus mati. Mata-mata. Chunhua ternyata mata-mata. Sudah kuduga, Chunhua tidak mungkin jadi pengedar narkoba. Berhenti. Kalian lepaskan Chunhua. Zhao Fan, kamu bodoh. Kamu balik lagi buat apa? Mereka bisa membunuhmu. Lari cepat. Semua gara-gara kamu si pecundang. Kamu belum mati. Chunhua waktu itu menembak pakai peluru karet. Tidak bisa membunuh. Peluru-pelurunya kukumpulkan. Aku melihatnya sendiri. Jatuh dari atas gedung. Dia manusia atau hantu. Dia juga bagian dari tim anti narkoba. Teman-teman, tembak dia. Aku tidak percaya. Dia kali ini tidak mati. Kamu manusia atau hantu? Kamu bodoh. Kamu balik lagi buat apa? Kamu tahu betapa berbahayanya ini. Mirip. Sangat mirip. Kamu benar-benar seperti Xuan Yuanmin. Sama persis. Xuan Yuanmin. Kamu ikut aku. Siapa kamu? Tidak disangka Chunhua dan Xuan Yuanmin. Ternyata orang yang sama. Chunhua adalah Xuan Yuanmin. Di dunia lain. Karena aku hidup 2 kali, dan selalu bertemu denganmu. Artinya kalian berdua punya jodoh yang dalam. Aku mau menikah denganmu. Negara dalam kekacauan. Dunia berubah. Takdir kacau. Kekacauan ini muncul karena apa? Jalan besar 50. Langit mengembangkan 49. Manusia melarikan diri 1. Zhao Fan ini adalah yang melarikan diri. Zhao Fan ini sangat misterius. Kamu siapa sebenarnya? Guru. Kamu kenapa? Guru, jangan menakutiku. Min Er. Aku menggunakan papan langit, menghitung Zhao Fan. Di ramalan muncul fenomena aneh yang belum pernah terlihat. Zhao Fan ini. Raja dari Barat. Rasa ingin tahu. Bisa membunuh kucing. Zhao Fan. Min Er. Kenapa dia datang? Guru, jangan tegang. Aku punya rahasia untukmu. Sebenarnya, aku berasal dari bintang biru. Begitulah kejadiannya.
Oh begitu ya. Lalu sekarang kamu sebenarnya. Tenang guru, aku masih muridmu. Sama seperti dulu. Sekarang tubuhmu bagaimana? Aku sudah baik. Bantu aku bangun. Tidak. Dari ramalan. Ini tidak masuk akal. Pasti kamu punya identitas lain. Tidak ada. Rahasiaku, sudah kuberitahu kalian semua. Kalian bicara saja, aku duluan. Kenapa? Banyak hal terjadi. Bahkan guru tidak bisa bicara terus terang. Guru, sebenarnya aku mau bilang. Aku mau nikah sama Zhaofen. Gimana? Kamu udah setuju buat nikah sama dia? Jangan-jangan Shifu nggak setuju. Aku Xuan Yuan. Sombong banget. Mandarikan Tianji Pavilion. Seumur hidup belajar tentang rahasia langit. Ujung-ujungnya baru sadar. Rahasia langit itu misterius banget. Bukan buat kita manusia biasa. Bisa ngerti. Iya. Aku juga nggak pernah mikir. Nggak pernah ngerasain. Aku ternyata punya alter ego. Di dunia lain Blue Star. Untung ada Zhao Gongzi. Nembus batas dimensi. Sampai akhirnya aku sama alter ego bisa nyatu. Nembus batas dimensi. Batas dimensi di mana? Gimana dia bisa melakukannya? Batas dimensi. Batas dimensi ada di Guizhou Valley. Kalau Zhao Gongzi. Gimana caranya? Murid nggak tahu. Dan menurutku, meskipun kita tahu, kita nggak bakal bisa. Kamu nggak salah. Tapi Apa? karena kamu mau nikah sama Zhaofen, Shifu pasti nggak bakal ngehalangin. Kita harus manfaatkan kamu nikah sama Zhaofen ini. Buat maksimalin kepentingan kita di barat. Terus aku harus gimana? Apa? Putri Barat mau nikah sama Zhaofen jadi istri utama? Iya, dan kayaknya mereka udah mulai siapin mahar. Jelas sudah dikatakan kalau jadi istri utama. Ya, aku dengar jelas-jelas, bukan selir. Memang istri utama. Lalu ada aku, dan urusan Bei Huang apa? Putri tenanglah. Putri Xiu memang keterlaluan. Janji aliansi 3 kerajaan. Sekarang malah mengkhianati. Aku marah. Tidak kok. Hal baik seperti ini. Aku malah senang. Benar juga. Mengapa aku marah begitu? Lalu Zhaofen, bagaimana tanggapannya? Belum tahu. Jangan diambil. Walaupun aku hancurkan seluruh ruangan ini, pasti ada orang Yo yang membereskan. Bagus juga kamu Raja Xiu. Putri Xiu, berani mengkhianati perjanjian. Jangan salahkan aku tidak berperasaan. Peristiwa menarik akan segera terjadi. Paduka, Datang begitu malam, pasti ada hal penting. lapor Paduka. 3 putri kerajaan masih berada di kota Jinan. Hanya saja aktivitas belakangan ini agak aneh. Aktivitas apa? Kafilah 3 kerajaan belakangan ini sering datang dan pergi. Tapi, hanya membawa barang masuk kota. Keluar kota dengan tangan kosong. Tidak seperti sedang berdagang. Zhaofen mana? Sedang apa belakangan ini? Tuan Zhao hari ini bersama Putri Xiu. Keluar jalan-jalan. Main seharian. Kembali dengan membawa kabar. Putri dari Barat setuju menikah dengan Zhaofen. Keduanya baru keluar sehari, kembali langsung berubah pikiran. Berdasarkan kabar yang didapat saat ini. Seperti ini. Alasan sebenarnya masih perlu diselidiki. Apa mungkin mereka juga? Sialan. Apa aku sedang cemburu? Kenapa bisa begini? Aku ini Maharani. Kenapa bisa karena seorang pria cemburu pada putri dari kerajaan kecil? Tambah jumlah orang. Awasi ketat para putri ini. Aku ingin tahu apa yang mereka lakukan dari pagi sampai malam. Semua yang mereka lakukan, semua yang mereka katakan. Mengerti? Dan juga Zhaofen itu. Kalau dekat dengan wanita-wanita itu, langsung hentikan. Ah. Oh. Mengerti. Ini senjata legendaris nenek moyangku. Awalnya untuk membalas dendam ayah. Sekarang dipakai untuk Zhaofen. Kau sial. Dengan keahlianmu, berani-beraninya menyergap. Lepaskan. Kau menyakitiku. Ternyata kau tahu tidak? Dengan melakukan ini, kau sedang membunuh suamimu sendiri. Aku tidak mau menikah dengan orang seperti kau. Penipu licik.
kau bisa mengusir Raja Iblis. Pasti karena kau punya senjata sakti. Atau kamu yang menggunakan aset kerajaan. Aku sebenarnya cuma pengen lihat, apa kamu beneran punya kemampuan? Kalau kamu beneran punya kemampuan, pasti nggak bakal mati kena panahku. Kamu bilang, masuk akal juga. Aku nggak bakal nyalahin kamu. Pergi aja. Aku nggak mau pergi. Kita berdua kan, seumuran. Kenapa kamu jauh lebih hebat dariku? Bahkan para penguasa 3 kerajaan, bukan lawanmu. Itu karena pria yang kamu kenal masih sedikit, apalagi pria berkualitas kayak aku. Di tubuhmu, pasti ada senjata sakti kan? Di tubuhku nggak ada senjata sakti. Ini cuma karena kalian terlalu lemah. Kalau kamu nggak percaya, ayo, coba kamu geledah tubuhku. Kalau kamu nemu senjata sakti apapun, aku bakal kasih semuanya ke kamu. Beneran? Aduh gatal. Ah, Dasar bajingan mesum. kamu nggak masuk akal. Sayang, kok kamu? Pergi. Maaf ya sayang, aku nggak sengaja. Jangan panggil aku sayang. Yang mulia, aku nggak bermaksud begitu. Barusan, putri dari utara, dia nyerang aku diam-diam, terus aku isengin dia. Dia sekarang lagi nyariin aku di mana-mana. Apa? Putri Bei Huang menyerangmu diam-diam. Kamu. Zhao Xiaofan. Aku sang kusir utama kerajaan Yo yang agung. Kusir utama kerajaan. Bisa-bisanya menggoda Putri Bei Huang dan dikejar-kejar sampai lari keliling jalanan. Kamu tidak mempedulikan muka kerajaan. Di mana letaknya? Baginda, kamu nurut. Tapi cuma dengar setengah-setengah. Dia yang duluan panah aku. Panah. Panahnya mana? Apakah kena kamu? Apakah kamu terluka? Aku itu. Jangan kira aku tidak tahu. Sejak pertemuan 3 kerajaan itu, beberapa hari ini, 3 putri itu bergantian mengelilingi kamu. Apakah kamu sangat bangga? Bangga sampai agak lupa diri. Mana mungkin Baginda? 3 putri itu. Aku sama sekali tidak mempedulikan. Bukan kamu yang memerintahkan aku untuk menerima mereka. Kalau tidak, aku sama sekali tidak meladeni mereka bertiga. Di mataku, Baginda adalah wanita tercantik di dunia, si jempolan. Setiap pria yang melihatmu akan merasa beruntung. Bagus Zhao Xiaofan. Beberapa hari tidak bertemu. Kapan kamu belajar jadi begitu licin mulut? Apa yang aku katakan pada Baginda, semuanya tulus. Kekagumanku pada Baginda, seperti air sungai yang mengalir deras, tak henti-hentinya. Seperti banjir sungai kuning. Baiklah, berhenti. Dengan kemampuanmu menjilat ini, kamu seharusnya menjelaskan dengan baik. Dan putri dari barat, apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya, aku dan dia tidak ada apa-apa. Kamu bajingan siap mati. Datang tepat waktu. Aku lihat kamu putri dari utara, tidak menghormati pejabat kerajaan kami di depan mata, di siang bolong. Berani mengejar langsung. Siapa yang mengejarnya? Aku hanya bertanding dengannya. Benar kan? Dan aku hanya ingin menguji seberapa kuat kemampuannya. Tidak perlu menjelaskan. Aku lihat kamu pasti punya niat jahat. Sengaja merusak wibawa kerajaan. Lihat Xiao Fan berjalan dekat dengan kaisar, baik dan polos. Kalian mengganggunya. Dia polos dan baik. Kamu? Bukankah kamu menjodohkanku dengannya? Sebagai selir? Maka aku dan dia, suami istri bercanda. Apa masalahnya? Kenapa? Kamu cemburu? Aku. Mungkinkah Zhao Fan benar seperti yang dikatakan adalah kekasih kaisar? Maka sekarang, apa kamu menyesal? Apa? Kekasih. Bukan. Bagaimana? Apa aku lebih hebat dari raja kalian? Iya. Jago ngomong. Bicara yang serius saja. Sebenarnya menikah denganmu. Bisa saja. Kamu selanjutnya mau bilang apa? Tapi, Kok tahu sih? bilang saja. Tapi apa? Tapi, kamu harus masuk ke keluarga kami di Beihuang. Aku masuk keluarga. Aku nggak mau masuk ke Beihuang kalian yang kekurangan sumber daya. Kalau kamu nggak mau,
Ada pilihan lain, yaitu bantu aku balas dendam. Maksudnya apa? Sebenarnya, Raja Beihuang sekarang adalah pamanku. Dia merebut tahta dengan licik dan membunuh ayahku. Aku pernah bersumpah, pasti akan membalas dendam untuk ayahku dan merebut kembali tahta yang menjadi hakku. Sebenarnya, aku cukup simpati dengan nasibmu. Tapi, aku nggak tertarik dengan kalian para putri dari 3 kerajaan. Karena aku sudah punya orang yang kusuka. Apa? Kamu punya orang yang kusuka? Kenapa? Seperti pria sehebat aku. Punya orang yang kusuka, itu wajar kan? Apa aku terlambat bergerak dan didahului oleh 2 putri itu? Atau mungkin kaisar wanita? Gak mungkin, gak mungkin. Siapa yang mau? Sama nenek es tua itu. Siapa itu? Sampah? Semua sampah? 2 putri itu. Kenapa tidak berguna sama sekali? Hanya si orang Pilayan, Dory Shen tidak bisa mengatasinya. Putri tenanglah. Putri dari barat itu. Kenapa tidak punya pendirian? Berkencan dengan Zhao Fan. Hampir menikah dengannya. Saat dia pergi berkencan dengan Zhao Fan. Apa yang dia lakukan? Dia desagak Zhao Fan. Atau sudah ditaklukkan. Sangga tidak punya prinsip sama sekali. Dan yang dari utara itu, dia malah meminta Zhao Fan untuk menikah masuk. Dia pikir dia siapa? Kalau kamu Zhao Fan, maukah kamu pergi? Aku juga tidak akan pergi. Tempat seperti utara, sama sekali tidak cocok untuk hidup. Dia malah meminta Zhao Fan untuk menikah masuk padanya. Menganggapku dan barat seperti apa? Pembantu pribadi. Sungguh keterlaluan. Putri, sekarang aliansi 3 kerajaan. Aliansi 3 kerajaan sudah hancur. Masih bicara aliansi 3 kerajaan? Ya. Tanpa Putri, aliansi 3 kerajaan ini sudah bubar. Dulu karena kebijaksanaan Putri, menginisiasi aliansi 3 kerajaan. Krisis yang dihadapi sebelumnya, hanya Putri yang bisa mengatasi situasi. Menghilangkan krisis. Kamu benar. Aku yang membuat sumpah. Sepertinya, hanya aku yang harus turun tangan. Baru bisa menaklukkan Zhao Fan itu. Yang mulia. Apakah Yang Mulia sedang memikirkan sesuatu? Apa yang bisa kupikirkan? Tapi dokumen di tangan Yang Mulia. Terbalik. Aku sedang mencoba memandang masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sudah lama tidak melihat Tuan Zhao. Bagaimana kalau memanggilnya ke istana untuk merangkum pengalaman dari pertempuran puncak? Tidak perlu. Hari ini ketiga putri secara bersamaan mengundang Zhao Fan untuk menonton lentera bersama. Menonton lentera. Zhao Fan ini setiap hari hanya tahu makan, minum, dan bersenang-senang. Dia tidak tahu bagaimana belajar dengan baik. Tidak tahu bagaimana bekerja keras. Sungguh membuatku kesal. Pertempuran puncak. Dia telah menorehkan prestasi besar. Harus diberi hadiah. Pergi. Panggil dia kemari. Aku juga harus menasihatinya dengan baik. Ya, harus tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Jangan banyak bicara. Cepat pergi. Baik. Ini makanan favoritku. Dia seharusnya juga menyukainya. Tidak. Apakah ini terlalu manis? Dia seharusnya menyukai ini. Sebenarnya dia suka rasa apa sih? Menghadap Yang Mulia. Hari ini, bukankah kau janjian dengan ketiga putri untuk menonton pertunjukan lentera? Yang Mulia salah paham. Aku menolak ketiga putri. Hari ini khusus untuk Yang Mulia. Menciptakan sebuah lagu sakral. Lagu yang khusus diciptakan untukku. Benar. Karena ini lagu ilahi. Harus menggunakan alat musik yang bagus.
tidak menyangka anak ini punya keahlian seperti ini. Bagus. Ayo. Bersama saya mencoba kue baru dari dapur istana. Kue tidak perlu dimakan. Saya sudah menyiapkan kejutan lain untuk yang mulia. Malam ini tengah malam, di hutan bambu di luar istana, menunggu yang mulia. Berkencan. Apakah dia mengajak saya berkencan diam-diam? Sebentar lagi. Tidak perlu kalian ikut campur. Saya akan menggunakan suara alat musik untuk memancing ratu ke dalam perangkap pedang saya. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Mengapa repot-repot? Saya hanya perlu menggunakan sihir untuk mengubah palu menjadi batu besar. Langsung menindihnya ke tanah. Kita sedang mencolek, bukan langsung membunuhnya. Masih perlu jiwa saya untuk menyerang dan mengendalikannya. Saya akan membuatnya. Menurut perintah saya akan membuatnya dengan patuh. Menyerahkan 6 kota barat ke wilayah barat saya. Dazhou totalnya 12 kota. Kenapa kamu mengambil 6 kota? Benar. Adalah murid saya yang menyamar, yang memancing ratu keluar. Jasa Nanyu yang paling besar. Kami seharusnya mendapatkan 6 kota. Omong kosong. Saya langsung menghancurkannya, lalu membagi Dazhou. Bukankah lebih baik? 6 kota kami. Milik saya. Kamu bermimpi. Itu 6 kota saya. Berhenti. Jangan kira kaisar wanita terluka, lalu kalian bisa lengah. Ilmu besar darinya. Sikhela Daikonekin. 3 kalian digabung pun, sulit melawannya. Bisa-bisa sama-sama binasa. Saatnya tiba. Kalian turun dulu. Biarkan kami bertiga yang menghadapinya. Apa kejutan yang akan dia berikan padaku? Mungkinkah? Malu sekali. Xiao Fanzi, aku datang. Apa kejutan yang kau siapkan untukku? Xiao Fanzi. Aduh, jangan main-main. Aku bertanya padamu. Kejutannya adalah Kenapa kau? Zhao Fen mana? Apa yang kau lakukan padanya? Dongfang Sue. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri. Apa yang kalian inginkan? Kalau bukan karena aku dan Zhao Fen melawan Raja Iblis, ketiga orang tua ini sudah mati. Setelah kau dan Xiao Fen bertempur, lalu menghilang, tanpa peduli kami, 3 orang ini hidup matinya. Raja Iblis yang menyelamatkan kami. Kami bisa pulih secepat ini. Apa? Benar. Kami bertiga sudah bergabung dengan Raja Iblis. Hanya dia yang bisa memberi kami kekuatan terkuat dari dunia lain. Zhong Feng Shui, aku menyarankanmu untuk tidak melakukan perlawanan SISI lagi. Kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Ingin aku menyerah. Kecuali aku mati. Jangan salahkan kami. Tidak usah sungkan. Berhasil. Ikat dia dan bawa pulang. Asal dapat segel kekaisaran, bisa tanda tangani surat menyerah. Menjungkir balikan Yo harus ditemukan. Aku pergi. Kaisar memanggilku untuk urusan ini. Biasanya kaku. Ternyata diam-diam bermain begitu liar. Bahkan alatnya sudah disiapkan, seragam plas cambuk. Seru. Ternyata Kaisar ingin aku jadi kusir kerajaan. Itu maksudnya.
Zaofen, kau ngapain? Aku ini. Kaisar, kalau kau mau main hari ini, aku pasti temani sampai puas. Zaofen, tunggu sebentar. Kaisar, aku tidak tahu. Rasanya diikat tali. Kau pernah coba? Apa? Jangan ganggu pengawal di luar. Bagaimana ini? Zaofen, aku akan membunuhmu. Langsung pergi setelah selesai. Memang gaya kaisar. Apa itu? Ini aura segel kekaisaran. Swear kau lancang. Ayah guru. Di sini membosankan. Bisa ajak aku main keluar. Tidak bisa. Bisa temani aku main. Tidak bisa. Bolehkah aku bermain-main denganmu? Swear kamu semakin tidak sopan. Tidak tahu tata krama. Apa yang menarik dariku? Ada. Guru sebenarnya selama ini. Aku selalu penasaran. Seperti apa rupamu sebenarnya? Itu bukan urusanmu. Lepaskan saja dan biarkan aku melihat. Sekilas saja. Guru, biarkan aku melihat. Tidak bisa dilepas. Kenapa tidak bisa? Guru, kamu setiap hari tidur cuci muka makan. Bukankah harus melepasnya? Ayolah, jangan malu-malu. Anjing tidak membenci rumah miskin. Aku tidak membencimu yang jelek. Lihatlah, lihat. Tidak bisa. Lihatlah, biarkan aku melihat. Itu. Maaf guru, aku. Jangan marah. Swear. Guru tahu kamu sudah besar. Saatnya kamu pergi melihat dunia. Tapi di dunia luar. Jangan terlalu penasaran dengan segala hal. Harus tahu melindungi diri sendiri. Mengerti? Guru. Guru temani Sweer pergi. Bukankah itu bisa? Guru bisa melindungi Sweer. Tidak bisa. Kenapa? Guru. Kenapa kamu tidak bisa pergi? Aku sebagai penguasa dunia bawah tanah. Tidak bisa pergi. Dan sejak kecil. Kamu sepertinya tidak pernah meninggalkan tahta ini. Aku harus menjaga tahta. Karena ini adalah pusat dari formasi. Pusat formasi. Benar. Pusat formasi. Yang bisa menekan semua kejahatan. Semua kejahatan. Sebagai penguasa dunia jiwa 9 ke-8, semua makhluk jahat, hantu dan setan, yang berani mengganggu kehidupan manusia, berbuat kejahatan, akan aku tangkap. Dan kukunci di kedalaman dunia jiwa 9 ke-8. Guru. Sweer ingin menemani guru bertempur. Bodoh. Guru juga tidak tega melihatmu pergi. Tapi siapa yang bisa mengubah takdir? Guru-guru. Apa ini? Hadiah untuk guru. Sejak usia 3 tahun aku mengikuti guru. Sekarang sudah 22, total 19 tahun. Setiap tahun pohon jiwa 9 ke-8 berbuah 1. Aku menyimpan bijinya. Jadi kalung ini ada 19 biji. Setahun 1 biji, waktu yang lama. Kenapa aku tidak menyadarinya? Bagaimana suka? Aku ini penguasa dunia jiwa 9 ke-8, bisa pakai kalung yang lucu begini. Jangan dilepas. Lagi pula kamu tidak keluar. Siapa yang akan lihat? Kalau ada yang lihat. Siapa yang berani menertawakan penguasa dunia jiwa 9 ke-8? Baiklah, baiklah, tidak dilepas. Sweer. Kamu tahu asal ibumu. Sejak aku lahir. Selalu bersama ibu. Tinggal di sini. Setelah ibu meninggal, juga dimakamkan di sini. Guru. Apa maksudmu? Kamu dan ibumu.
Berasal dari dunia yang penuh cahaya. Ada berbagai macam orang. Di sanalah rumahmu. Sueer. Hari ini seharusnya kamu bahagia. Sekarang, kamu sudah menguasai mantra terlarang besar. Guru tidak punya apa-apa yang bisa diajarkan lagi padamu. Guru. Tapi, kamu harus ingat, jangan sampai terpaksa. Jangan gunakan mantra terlarang besar ini. Teknik ini melanggar hukum alam. Mengerti. Sueer. Kembalilah ke kampung halamanmu. Sekarang, di sana sedang menghadapi bencana besar. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka. Terima kasih atas ajaran guru. Murid akan mengingatnya seumur hidup. Guru jaga diri. Pergilah. Perpisahan ini, entah kapan bisa bertemu lagi. Tidak menyangka, dia begitu cepat menggunakan mantra terlarang besar. Meski langsung naik tahta menjadi kaisar, tapi bencana dalam takdirnya akan segera datang. Hukum alam, aku harus pergi dari sini. Sueer butuh bantuanku. Aku harus meninggalkan dunia bawah tanah. Kamu tahu, dirimu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apalagi kamu sudah di sini, menekan roh jahat selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa tiba-tiba, untuk seorang gadis kecil, hatimu tergugah. Bahkan hukum alam pun kamu tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Pokoknya, aku sudah memutuskan. Jangan buang-buang tenaga. Meski kau diberi 10.000 tahun, kau tak akan bisa melepaskan diri dari kekuatanku. Jika aku bersedia mengorbankan suara dan ingatanku, Apakah itu sepadan? alam semesta begitu luas. Jalan para dewa tak jalan manusia begitu kecil. Siapa yang bisa memastikan? Kau masih bisa menyesal sekarang. Masih ada waktu. Apapun yang terjadi, aku tak akan menyesal. Sang penguasa mulai terpikat. Kau berjanji akan merawat Sueer. Mengapa kau tidak melakukannya? Dengan status apa kau mencarinya? Guru, penguasa, kekasih, kalian tak mungkin bersama. Ya, bagaimana aku harus menghadapi Sueer? Apakah dia masih membutuhkanku? Lepaskan saja. Duduklah di sini bersamaku. Tak perlu memikirkan apapun. Tidak, kau bukan sang ratu. Guru. Aku menemukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Ayo cepat ke sini. Mainlah bersamaku. Guru. Ayo ikut aku. Apa yang terjadi, Guru? Aku adalah Sueer MU, Guru. Kau tidak sayang lagi pada Sueer. Ayo. Sueer, tunggu guru. Guru pasti akan mencarimu. Ini tempatnya. Ini adalah satu-satunya cara bagi saya untuk meninggalkan Jiuyo Underworld. Sueer, di mana kamu? Selanjutnya, bintang biru. Orang ini adalah saya. Saya ternyata adalah penguasa Jiuyo. Ternyata saat saya menjadi penguasa Jiuyo, saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Sangat bagus. Saya Xiao Fan. Penguasa Jiuyo telah kembali. Sungguh luar biasa.
Kekuatan dan kemampuan yang sudah lama hilang, semuanya telah kembali. Ini adalah hasil dari diskusi panjang kalian bertiga, yang kalian ajukan sebagai surat penyerahan. Benar. Memang surat penyerahan. Tapi syaratnya terbalik. Adalah Yo besar. Yang menyerah kepada kedua negara. Apa? Ini konyol. Sudahlah. Luka lama saya kambuh. Saya tidak ingin terus berlarut-larut. Biarkan ketiga negara memerintah kota-kota Yo besar bersama. Mulai hari ini, saya menyatakan untuk mengundurkan diri. Yang mulia, Zhou besar tidak boleh diserahkan begitu saja. Mereka akan membuat Yo besar terpecah belah. Saya sudah memutuskan. Jangan dibahas lagi. Yang mulia pikirkan baik-baik. Lin 11. Jika kamu masih berani membicarakan urusan negara, jangan salahkan saya jika saya memenggalmu. Cepat, bacakan dekritnya. Yang mulia. Sepertinya anjing yang kamu pelihara. Tidak begitu patuh. Tidak apa-apa. Kami akan menghukum anjing ini untukmu. Apa yang terjadi ini? Datang bulannya. Kok tiba-tiba berubah sikap? Tidak mungkin Baginda. Surat keputusan ini tidak ada cap kerajaan. Sebetulnya tidak sah. Benarkah? Aku sakit. Seketika lupa. Tidak apa-apa. Aku bilang sah. Ya sah. Tidak sah. Berkelahi. Kamu kaisar wanita. Atau aku kaisar wanita. Baginda. Berkelahi Zhao Fan. Kamu berani menghina kaisar di depan umum. Lepaskan. Aku memang tidak salah duga. Kamu memang bukan Dong Fang Shui. Cepat tunjukkan wujud aslimu. Lepaskan aku. Ini teknik menyamar. Ternyata kamu. Zhao Fan, kamu mencubitku sampai sakit. Menyamar sebagai kaisar wanita adalah kejahatan berat. Berhenti. Baginda. Cepat lepaskan Baginda. Kalian ini sedang menantang Yo. Tahu tidak? Serahkan cap kerajaan. Cap Surat ke Peterson. Serahkan Yo. Sedangkan kaisar wanita, kami tidak akan membunuhnya. Tapi akan mempersembahkannya kepada Raja Iblis. Sejak saat itu, seluruh dunia akan menjadi milik bangsa iblis. Kalian berani menyiksa Xiao Sui seperti ini. Masih berani mengancamku dengannya. Dia. Apakah dia tidak memiliki kekuatan spiritual? Dari mana datangnya kekuatan spiritual yang begitu kuat? Ternyata lebih menekatkan daripada Raja Iblis. Bahkan ribuan kali lebih mengerikan. 9. Penguasa dunia 9 bencana. Tidak mungkin. Paduka penguasa, ampunilah kami. Semua ini adalah perintah Raja Iblis. Orang tua dari barat. APA kau sudah. Bagaimana mungkin dia penguasa dunia 9 bencana? Benar sekali. Sempoa bututmu itu tak pernah menghitung dengan benar. Aku tahu. Semua ini adalah rencanamu sejak awal. Aku juga tahu kebencian Nanyue kalian terhadap dinasti Yo besar. Namun aku menyarankan kalian lebih baik berhenti sekarang. Karena meskipun kalian membunuh kaisar wanita, itu tetap tak akan berguna. Mantra kutukan di tubuh kalian. Tak ada cara untuk memecahkannya. Kau tahu soal mantra terlarang ini? Aku telah menghabiskan 100 tahun, melintasi banyak dimensi hanya untuk ini. Memecahkan mantra larangan agung. Itulah salah satu tujuanku. Segala macam mantra bisa dipatahkan. Mungkinkah dia benar-benar dapat mematahkannya? Kutukan yang telah menyiksa rakyat Nanyue kami selama 100 tahun. Apakah sihir ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu? Mengubah energi alam menjadi jamu rohani dan embun surgawi, menyelimuti bumi dengan berkah. Mantra terlarang, hilang. Sudah tidak apa-apa. Lihatlah dengan baik. Cepat lihat. Indah sekali. Apakah dia benar-benar penguasa dunia 9 bencana? Putri, lihatlah. Kutukan itu benar-benar hilang. Yang mulia, cepat lihat. Zhao Gongzi telah menghilangkan kutukan yang mengganggu Nanyue selama ratusan tahun. Apa yang kamu katakan? Terima kasih banyak penguasa dunia atas penghilangan kutukannya. Belaya saya bertanya Penguasa Dunia.
Bagaimana Anda melakukannya? Ilmu sihir yang baru saja Anda gunakan. Bisakah Anda mengajarkannya kepada kami? Ini adalah ilmu dewa. Dengan tingkat kemampuanmu, masih terlalu jauh. Baginda, luka Anda sudah sembuh. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Sudah sembuh semua. Xiao Fanzi, baru saja saya sepertinya mendengar seseorang memanggil penguasa dunia. Apakah Anda benar-benar penguasa dunia Jiuyo? Lepaskan. Semuanya minggir. Kamu? Saya yang pertama mendapatkannya. Secara logis saya seharusnya menjadi yang utama. Datang dulu baru kemudian mengerti tidak. Apa itu? Saat saya menyamar sebagai kaisar wanita. Sudah tidur dengan suami. Kami bermain dengan sangat gembira. Kalian semua minggir. Saya di dunia lain di perbatasan bintang biru. Sudah menjadi milik suami. Kalau dia tidak melintas ke sini, apa urusan kalian? Menurut waktu. Saya yang utama. Zhao Gengzi. Tidak menyangka Anda di Belakang Bajai bisa begitu genit. Cukup. Kalian pikir ini tempat apa di mata kalian? Apakah masih ada martabat kerajaan, tata krama raja dan menteri, perbedaan antara yang tinggi dan rendah? Jika bukan karena dekret saya menikahkan ketiga putri dengan Zhao Fen, kalian punya hak di sini berebut posisi. Ya? Karena kalian sudah menyerah kepada Yo, siapa yang jadi pemimpin? Tentu saja ditentukan oleh kaisar. Benar. Akulah istri sah Zhao Fen. Apa? Muluk-muluk. Bicara panjang lebar, tapi akhirnya tetap mau bersaing dengan kami. Ya? Sok serius. Kukira kau akan menegakkan keadilan. Meskipun kau adalah kaisar wanita. Tapi tidak ada. Aku sudah mengenal suamiku lebih dulu. Salah. Yang kau kenal hanyalah Zhao Fen yang berinkarnasi ke bumi biru. Dia adalah orang yang kuantar selama 19 tahun. Dan kurindukan selama 100 tahun. Kau benar-benar guruku. Aku Raja Iblis telah kembali. Ingat, jangan mempermalukan diri. Wahai Raja Iblis. Kau akhirnya datang. Kami berhasil menunda waktu. Untuk Raja Iblis Agung, cukup membuktikan kesetiaan kami padamu. Anak ini berani merebut wanita dari Raja Iblis. Sungguh keterlaluan. Aku sekarang sudah sembuh dari luka. Dan kekuatanku meningkat pesat. Kalau tahu diri, segera serahkan kaisar wanita. Dan antar ke istanaku. Seluruh benua ini akan menjadi milik bangsa iblis. Hahaha. Mimpi. Pecundang. Hanya dengan kekuatanmu sendiri, mustahil menguasai dunia. Dua leluhur ini tidak melihat penguasa Jiuyu di sini. Masih berani bergabung dengan Raja Iblis. Dia membunuh 3. Kau harus membalasnya. Kau berani membunuh. Ini anak yang bau lagi. Namun, kekuatan kasar Anda hari ini tidak ada gunanya. Senjata ajaib Kaisar Yan. Senjata ajaib yang mulia. Kenapa dia mencurinya? Iblis yang berani. Hari ini, kau akan mati. Sembilan dewa. Penguasa dunia. Aku salah, sialan aku. Aku tidak tahu Tarzan. Aku sialan. Tuhan menyelamatkan nyawa. Guru. Suer akhirnya melihatmu lagi. Kau tahu apa? Aku berusaha menemukanmu, melarikan diri dari 9 dunia bawah. Sudah di berbagai pesawat. Berulang tahun. Sekarang, akhirnya menemukan Anda. Guru. Aku juga ingin kau berpikir selama 100 tahun. Sekarang kita tidak akan berpisah. Sangat menyentuh. Atau biarkan kaisar menjadi bos. Itu tidak adil. Saya juga ingin memiliki master seperti itu. Bahkan orang kuat seperti iblis. Simiwa pelutut memohon. Balas 9 penguasa dunia ini. Sungguh keberadaan yang tak terkalahkan. Iblis Anda tahu dosa. Aku tahu. Sebelum Anda, hanya saja aku. Sebuah monster kecil, sementara Tuhan dunia tidak ada. Berani melarikan diri. Perdamaian yang menghancurkan dunia. Anda tidak bersalah. Master Dunia. Tolong ampuni saya. Saya akan segera kembali ke dunia Jiuyo. Bersedia ditindas selama 10.000 tahun. Tidak akan berbuat jahat lagi. Jun Demon. Tuan dunia ini, atas nama Tuan dunia Jiuyo, menghakimi Anda, menindas Anda selamanya di kedalaman dunia Jiuyo. Tidak akan pernah bangkit lagi. Terima kasih Tuan Dunia. Tolong selamatkan nyawa saya. Kami tadi pura-pura bergabung dengan Jun Demon untuk menyerangnya saat dia lengah. Menyerangnya diam-diam Tuan Dunia. Ya. Jun Demon sombong dan jahat. Kami menanggung malu dan beban. Diam. Kalian bertiga, benar-benar seperti rumput yang tertiup angin. Akting kalian sangat bagus. Sayang sekali tidak menjadi aktor. Sepertinya kali ini benar-benar selesai. Tadi merendan dari memohon ampun TAPI tidak berguna. Jadi hanya bisa melarikan diri.
Sudah lama saya duga dia akan melarikan diri, tapi saya tidak akan begitu mudah. Kejahatan Jun Demon tidak bisa diampuni. Merusak perdamaian, membunuh banyak nyawa, menghancurkan banyak harta. Kejahatan Anda dibenci oleh manusia dan dewa. Hari ini saya akan membinasakan Anda. Kakek Bei Huang. Ya, Tuan Dunia. Membantu kejahatan. Membantu Raja Bei Huang membunuh saudaranya untuk merebut tahta. Hukuman mati. Saya adalah penjahat Bei Huang. Saya bersedia mati untuk menebus dosa. Menukar perdamaian Bei Huang. Mohon Tuan Dunia berbelas kasih. Nanyue terus memprovokasi, menyerang Dazhou, melakukan kejahatan keji. Baca warganya, telah dihukum selama 100 tahun, mengampuni dosa-dosanya. 9 dewa, secara pribadi mengangkat kutukan, mengembalikan kebebasan nasional Vietnam Selatan. Terima kasih Tuhan. Guru, setelah kau, jangan pakai topeng. Mulai sekarang, Putri 3 Kerajaan menjadi pemilik negara. Menengang. 3 kerajaan dan pekan besar. Pertukaran perdagangan yang sering. Hidup berdampingan dengan damai. Terima kasih. Master Dunia, kapan kita menikah? Aku sudah tidak sabar. Menunggu pemilik dunia di gua. Ini cambuk kulit kecil. Bagus-bagus. Master Dunia, kau begitu perkasa. Pasti suka, wanita liar. Aku di antara orang-orang ini, yang paling liar. Aku rela seumur hidup, saat Mustang Anda. Master Dunia, saya bisa mendorongnya. Apa yang mereka berikan padamu? Simio enak perempuan. Hanya aku yang bisa memberimu seorang putra. Anda, atau 3, kau bilang, siapa nama putra kita? Ini juga bisa dihitung. Tuan adalah milikku. Dia hanya milikku. Kalian, aku akan mundur. Kaisar Anda yang bermartabat. Tidak ada yang bisa dikatakan. Itu saja. Sudah jadi selir, kamu masih mau monopoli. Ingkar janji. Kamu pantas jadi maharani. Itu. Soal mengambil selir, sebaiknya ditunda dulu. Tidak boleh. Oh ya. Masih ada urusan penting yang belum selesai. 2 leluhur. Pertempuran di lembah Guisu yang lalu. Kalian berdua berjasa menumpas iblis. Tapi tenaga kalian terkuras habis. Sebagai penguasa dunia ini, aku akan menganggap jasa dan kesalahan kalian saling menutupi. Aku tidak akan menuntut lagi. Terima kasih penguasa dunia. Kami berdua. Hasty Sensia kepada penguasa dunia. Selalu mengikuti perintah penguasa dunia. Tidak ada niat lain. Ini untuknya. Ini. Kalian boleh makan dengan tenang. Ini bukan racun. Ini obat penawar aura iblis. Hidup penguasa dunia. Hebat. Akhirnya para leluhur pulih kembali. Penguasa dunia benar-benar serba bisa. Aku sudah jatuh cinta padanya. Penguasa dunia telah membalaskan dendamku. Bagaimana aku harus membalasmu? Mungkin malam ini. Kalian berdua, mau hadiah apa? Lapor penguasa dunia. Lin 11 tidak meminta hadiah apapun. Hanya berharap selalu bisa menjaga di samping yang mulia. Melayani penguasa dunia dan yang mulia. Swear, kalau kamu. Guru, aku juga tidak mau hadiah lain. Karena hadiah yang kuinginkan sudah kudapatkan. Swear sudah dewasa, semakin mempesona. Sekarang dunia damai. 4 penjuru bersatu ke depan. Apa rencanamu? Aku berencana mengadakan untukmu perkawinan yang megah. Agar rakyat dari 4 negara melihat Dong Fang Shui adalah yang paling bahagia di dunia. Dan aku juga ingin membawamu berkeliling dunia, membawamu melihat setiap sudut dunia ini. Kamu tahu apa rencana Suel? Perkataan putri dari barat sebelumnya, aku tidak percaya. Aku ingin memberimu anak laki-laki. Kalau bukan anak laki-laki kita coba lagi. Aku tidak percaya. Aku seorang kaisar wanita. Bisa kesulitan melahirkan anak laki-laki. Kamu pasti bisa. Tapi juga harus memperhatikan keseimbangan kerja dan istirahat. Yang mulia, ini adalah kejutan dari penguasa dunia. Untukmu. Sebuah panduan perjalanan. Kami juga ingin pergi. Penguasa dunia bawa aku. Aku sangat mahir menunggang kuda. Kamu bawa aku. Biaya perjalanan aku yang tanggung. Bagaimana? Aku juga ingin pergi. Aku bisa menggunakan kompas. Membantu Simio orang. Tunggu sebentar. Begini saja, aku punya ide yang lebih baik. Ide apa? Aku memutuskan membawa kalian ke tempat yang lebih menyenangkan. Bintang biru, aku kembali. Yeah.